Kembali lagi di Pojok Debat. Hari ini kita nggak sendirian. Gue sama Karim, sama Basya, dan sama Kak Lika. Halo. Kenapa harus ada Lika di sini? Karena Lika ini officially perempuan pertama yang pernah duduk di meja ini. Arigato. Ya, perempuan pertama, dan kedua adalah sangat penting ya, karena United harus dibahas nih. Ini leading to game week 2. Kita menunggu, semua fans United pasti menunggu 3 points pertamanya kan. Betul. Kenapa lu sinis banget? Kenapa, Rim? Bukankah itu memang fakta? Iya bukannya, cuman United harus dibahas, gue kurang Le. Emang gue kurang Le. Bukan, maksudnya gini. Lo sering gak sih ketemu orang? Yes. Gini, ketemu orang. Kadang-kadang kita itu manusia terbiasa ngeliat sesuatu 2D. Oke. Pas kita ketemu orang lain, oh ternyata ada sisi lain yang gue nggak lihat. Another POV. Nah itulah. Ya terus emang kurang sih. Mengurangi juga kemarin kita meeting di Gerombol. Ada satu agenda di musim ini. Oke. Satu agendanya adalah mengurangi NPD-nya Karim. Oh, aduh. Iya, jadi dengan adanya POV lain kan NPD lu turun kan, Rim? Oh iya. Oh nggak mungkin. Oh enggak. Karena gue makin mau tinggi. Kompetitif. Iya, gue makin kompetitif pasti. Nah, cuman menurut gue juga seneng. Gue manggilnya Kalika. Lika aja sih. Lika. Gue punya teman SMA dulu namanya Kalika. Oh gitu. Kalika apa Kak? digabung. Lika. Kalika. Natania. Namanya emang kan. Nanti cari Instagramnya. Maksudnya Emang berarti nama Kalika. itu ada di hidup lo ya. Kalika itu ada. ada di hidup gue. Tapi kalau ini namanya Lika aja. Lika. Berarti gue manggilnya Lika aja. Lika aja. Gak enak, kan lebih tua. Oh gitu. Segitu, Gue Rim. lebih tua gak manggil gue kak. Lebih tua 2 tahun daripada gue. Mungkin lu tua. Dan sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dan nyari kasih hype, itu paling penting nih, hype. Yes. Hype itu paling penting. Komen lu swipe kanan tuh kasih hype, dan jangan lupa Wembley masih in stock. Nih jadi Wembley ini 2 bulan terakhir salah satu parfum dengan selling terbaik di platform. Mantap. Nah, maksudnya gini, kadang-kadang tuh stoknya kan nggak selalu ada. Selama ada, lo harus beli gitu. Dan kalau lo mau beli offline bisa beli di Ion Mall yang di Tanjung Barat sama BSD. Oke. Stop bau, guys. Pakai parfum. Gitu ya. Yes. Oke, kita langsung saja. Kita sebelum ke Premier League, karena pastinya Gerombol itu rumahnya Premier League, dan Lika di sini juga pecinta Premier League. Sebelum kita ke Premier League, kita mampir dulu ke La Liga. Ada game apa aja nih kemarin di midweek? Kayaknya game week 2 La Liga itu terjadi di midweek ya. Betul, ada Barca lawan Atletik. Ada juga. Tapi kita mau ke Real Madrid dulu, yang akhirnya main di Bernabeu, ya kan? Yes. Sebelum dibukanya game, Cucurella dipersembahkan piala Pialanya. untuk dipajang, untuk diselebrasikan ke penonton. Dia Tapi ngajakin Oyarzabal. iya, nggak. Oyarzabal kan juga malah dia salah satu Betul. poin penting juga di squad Spain 26 kan. Betul. Akhirnya Oyarzabal tarik karena mereka pelukan sambil bawa tuh piala. Kodenya lucu deh dia cuma. Iya. Datang Oyarzabal langsung. Iya, Tapi kenapa sebenarnya nggak leading berdua to aja? season di keadaan kayak gitu lu kayak ngurangin ini gak sih? Ngurangin Emosi. stature atau emosi game itu jadi turun gitu. Menurut lu gitu? Kalau gue ya, karena jadi kayak too friendly aja kalau gue. Tapi spesial Cucurellanya momen. makanya langsung dimasukin starting line apa sama Mourinho kan. Iya. Tapi kan spesial momen aja sih kalau gue ngeliatnya, karena ya kapan lagi, maksudnya terakhir Spanyol juara kan 2010. Ini momen langka lah, 4 tahun sekali. 4 tahun lagi belum tentu juara lagi, jadi nggak apa-apa lah di friendly dikit. Di friendly dikit ya. Iya. Tapi tetap aja Madrid pulang dengan 3 poin, bahkan hujan gol. Berapa gol terjadi? 4-1. 4-1. Mbappe nggak gol Mbappe lagi. hat-trick. Hat-trick. Dan 86 gol dong. Wah, gue gila Mbappe jujur. Hah, 86 gue sama. Enggak, dia Total di Madrid. 86 gol total untuk 2 musim nyamain kayak Ronaldo. Iya enggak sih? Oh iya. Musim pertama pokoknya dengan Ronaldo. Oh gitu. Iya, kalau nggak salah. Wow. Enggak gol di season pertama dia. Produktivitas dia sama Ronaldo tuh udah lebih dia. Nah, Gila. lu kalau ngeliat match ini menurut gue paling penting tuh paling penting, gue gak tau berapa hal, cuma gue ngomong aja. Iya. Yang pertama adalah Cucurella harus starting lineup. Wajib Cucurella starting lineup, menurut gue no debat. Karena matchnya babak pertama tuh gue ngeliat Madrid nih aneh. Pusing, mereka bingung. Mereka dominasi cuman gak nemu mau ngapain. Iya. Oke. Muter. Terus nyoba pas-pas yang unnecessary. Iya. Oke. Yang harusnya mereka cuman tinggal oper shoot gitu. Makanya sampai terjadi Valverde ke Mbappe. Ya itu bagus. Itu simple pass. Dan touch-nya Mbappe luar Touch-nya biasa. Mbappe juga striker parah. Touch dia tahu musuhnya lari ke kanan, dia touch pakai kanan biar boleh kebuang ke kiri. Langsung Terus disikat shoot. sama dia. Nah, itu menurut gue mewah banget. Dan babak kedua akhirnya
Itu mungkin Mourinho gambar-gambarin ya. Iya. Gambar-gambarin sama Mourinho. Klasik Mourinho. Gambar-gambarin babak kedua mainnya langsung Wah banget. Mbappe mode World Cup. Ya. Vinicius mode apa? Apa? Vinicius Vinicius mau- mode 22. Belum ganti dagu. Enggak, 22. 22 sama 24 lah bagus dia. Maksudnya lo ngelihat akhirnya shape-nya ada dan Cucurella poin penting di situ. Dia main langsung babak kedua. Gue ngecek kenapa, gue perhatiin ini Cucurella ada apa sampai Enggak starting. bukan ke starting. Kenapa pas Cucurella main bener-bener Berubah. difference Berubah, maker. ya. Itu ngebuat Bellingham tuh jadi nggak harus ngejemput bola kejauhan Oke. dan nggak harus nge-cover kiri segitunya karena ada Oke. Cucurella. Kita tahu Yes. apa namanya dia bisa kayak gimana. Mm-mm. Dan mewahnya Cucurella adalah Dulu nggak pernah dia muji-muji Cucurella lagi. Wes. Terus lanjutin. Karena pindah klub. gue baru tahu main Cucurella kemarin ya. Cucurella dia sebagai fullback kita akuin bagus. Cuma nggak cuma fullback doang. Dia invertnya juga bagus Iya. banget. Yes. Itu kan dia pertama kali dikenalkan untuk invert kan pas zamannya Pochettino. Pochettino akhir-akhir Singapura yang menang sama MU 4-3. Yes. Yang walaupun dia diving di kotak penalti. Wow. Iya. Yes, ya cuman kita Dibahas. Yes. Maksudnya gue ngeliat ternyata ini something new yang dibawa yang menurut gue Mourinho season match berikutnya udah nggak ada perdebatan lagi. Carreras drop form parah. Oh ya. Carreras sangat drop form. Dia kelihatan shaky, dia kelihatan frustasi. Apalagi dengan sekarang gue udah Cucurella nih lawan Ya, gue. gue rasa isunya bukan kualitas, tapi isunya Mental. adalah dia kemarin waktu dia harus bersaing sama Fran Garcia, dia lebih superior. Ya. Dia pasti tahu lah, gue lebih superior. In every way dia tahu diri lebih superior. Pas Cucurella datang, dia kayak karir gue mau gimana nih? Iya. Mau Gue harus kemana jadi nih gue? nomor 2 gitu. Mungkin itu ngeganggu dia. Betul. Dan Bernardo Silva, the metronom. Ya, Bernardo sih always gila. Yang gue agak kaget cuman di mana Bernardo Silva ini dia sampai ke belakang-belakang. Dia buat ngebantu shape-nya ke belakang, progressive ball-nya. Dan babak kedua Madrid main lebih simpel. Yang gue suka adalah yang lo lihat di Chelsea lawan Fulham, di mana Palmer sama Rodgers main one touch taktuk. Nah itu akhirnya babak kedua kepake. Jadi. Di mana gol simpel Valverde. Awalnya tuh siapa? Cucurella Valverde Mbappe Bellingham Mbappe lagi. Oke. Itu maksudnya main simpel aja. One touch, pas. Dan akhirnya jadi. Sama terakhir dua lagi bisa udah ya. Terakhir Pulang. Ibo Konats. Oke. Gue jadi Madrid, gue kasih 20 juta untuk Liverpool. Kesian Kan dia Liverpool. dapat gratis kan. Itu dia main solid walaupun dia kartu kuning, cuman ini ratingnya nggak mencerminkan game. Oh gitu. Iya. Gue ngerasa dia sangat solid, nunjukin dia benar-benar layak langsung masuk starting lineup. Apalagi ntar kalau ada Rudiger, ada yang lain menurut gue. Tapi kiri ketemu kiri ya. Kenapa? Rudiger enggak? Rudiger bukan kanan. kiri. Oh iya, dia ketemu Rudiger menurut gue. Cuma problem gue satu, yang kasihan tuh Dumfries. Kenapa kasihan? Emang dia punya pesaing? Enggak, TAA. Dumfries itu. Tapi gue rasa karena sayap kanannya Madrid akan selalu Arda Güler yang menurut gue yang leading ya. Iya. Malah TAA jadi nggak punya tempat. Iya, cuman yang gue kasihan adalah kalau lu mainin Dumfries atau TAA lah, lu punya right back profile yang bisa ngasih long ball. Oke. Tapi kalau striker lo Mbappe, lo nggak mungkin mendapatkan bola itu. Menurut gue harus coba mainin si SP. Si Carlo SP menurut gue kalau udah mentok babak kedua. Tapi kalau kita ngelihat dulu ya, Lik, ingat gak sih lo kombinasi Salah sama Trent itu kan bisa juga direplikasi sebenarnya. Jadi kreativitas TAA di belakang itu bukan hanya untuk bola udara kan sebenarnya, tapi juga untuk through ball, untuk ngasih bola ke ruang-ruang yang bisa dihantam pakai pemain-pemain pakai speed gitu loh. Kayak dulu mau Salah, sekarang si Mbappe itu bisa harusnya. Tapi gue curiga si Mourinho lebih cenderung ke Dumfries. Kenapa? Karena Dumfries lebih pekerja keras, kita tahu. Kedua, karena Arda Güler, kalau misalnya lu bayangin Arda Güler tuh nggak bisa main di pinggir kan. TAA juga bukan tipe yang main di pinggir. Nah ini yang jadi complicated. Tapi kalau dengan Dumfries tuh enak. Arda Güler agak masuk, Dumfriesnya Ini overlap. ya. Gitu. Tapi kabarnya juga katanya TAA mau ditawarin dipinjemin ke klub Inggris lagi kan? Iya. Oh ada rumor itu. Ada rumor itu di Ada Twitter. rumor. I think Emang beneran beneran. ada. Katanya mau di loan. Wah pecah sih. Terakhir Liverpool ke United siapa?
nggak mungkin Nggak. MU beneran nggak mungkin ya. Enggak, terakhir siapa? Selain Owen. juga Iya. muter-muter dulu. Nggak ada kayaknya. Iya. Nggak ada. Tapi kok TAA balik ke Inggris sih pukulan ini ya, kayak sucker punch buat dia Buat gitu. dia lah. Iya sih. Iya. Udah ninggalin Liverpool kayak gitu, apa dia mau ke Spurs jangan-jangan? Spurs lagi Beli-beli mulu ya? Beli-beli mulu. Ya Allah, semoga MU Allah di bench gak apa-apa. Di bench gak apa-apa. Gak mungkin Gue gak cuma sih? pengen Di MU dia bersaing sama Dalot, harusnya dia lebih unggul gak sih? Uish. Lo punya Mazraoui. Amatia lo. Ya enggak Iya. lah, ya THA all the way lah. Iya. Mazraoui. Tapi sebenarnya secara man to man defense Mazraoui sih Ya, menurut gue. kalau THA kan defense enggak, tapi kan gitu. THA tuh memberikan sesuatu yang mungkin fullback lain nggak kasih gitu. Tapi dia juga memberikan dampak negatif yang fullback lain kasih. Iya, benar. Ya, Benar. Kita kalau ada TAA di tim, yang kejadian kayak Hull City bakal kejadian setiap game. Kanannya kosong. Iya, flanknya kosong, Iya, flanknya benar. kosong mulu, nggak mungkin bisa. Jadi 4-1 ini meyakinkan dan kayaknya Mourinho era ini mau balik ke era karena baru nonton ini gue ya. Yes. Komentar. Oh, udah selesai. Enggak belum. Ya Allah. Cuma kan gue nontonnya pas kardio, jadi kalau 30 menit nggak apa-apa lah. Sampai selesai, bentar lagi selesai. Iya. Nah dia kan 2010 juga yang dirapiin pertama mentality kan. Oh. Dan itu mentality kalau klaim dari lingkungan Madrid bilang mentality tersebut yang kebawa sampai ke tripit. Nah harusnya tahun ini menjadi tahun yang tersebut. Tahun yang tapi sejauh benar-benar ini dia- nge-represent mentality itu Jude Bellingham banget sih. Iya. Gila itu golnya Vini tuh, itu semua dia tuh. Yang kerja itu semua dia lah. Digocek mau nge-shoot Dia ke nge-shoot. blok, dia ambil. pressing lagi tuh Iya. backnya si siapa ini Sociedad. direbut langsung crossing ke Langsung Vini. terus. Cuman Vini menurut gue Mourinho berani untuk ganti. Diomande kemarin akhirnya nggak shaky, kan game pertama Diomande tuh shaky parah. Dia mau take on nggak berani. Dia mau Karena main di kiri. Karena dia mainnya sering kiri. Yang dia gocek Iya. kemarin itu dari kiri karena dia comfortable di kiri. Yang game pertama tuh di kanan dia. Nah iya, dia akhirnya main di kiri. Menurut gue ada talentnya tuh kerasa. Talentnya bakal ada. 140 juta masa? Iya, nggak mungkin. Lo paksa Ya kalau bench kalau terus. talent kita tahu. Tapi talentnya bagus ada. banget yang 140 juta Diomande. Masa mau di bench mulu? Ya enggak, kan gini. Sekarang tinggal Real Madridnya memposisikan musim ini sebagai musim apa? Musim transisi atau musim win now? Kayak nggak ada transisi di Madrid. Nah, enggak maksudnya gini, ya kan ada lah. Misalnya kayak Adaptasi, era iya. lepasnya Ronaldo kan ada lah kayak gitu. Kayak City sekarang lah. City tuh dia mau nggak mau nih era transisi. Mereka nggak bisa deny gitu. Nah, Rodri pergi, Silva pergi ya. tapi gue setuju sama lo. Kalau buat Real Madridnya Mourinho kayaknya nggak cocok. Ngerti nggak? Nah makanya gue nggak yakin Diomande itu memang bisa starting di musim ini gitu. Mungkin. Cuma menurut gue wajib dicoba. Guler yang menurut gue yang pasti itu Guler. Guler tuh spotnya ada buat dia. Sama Jude juga. Yang Sama menjut, Jude, iya. Ya kan cuman Diomande gak mungkin kejut kan. Iya. Yang harus lo coba berani otak-atik Vinicius. Ya. Gitu ya. Walaupun satu gol satu assist kemarin. Itu dia lagi lagi rame liat nggak sama cewek. Jadi kayak ceweknya agak ngeganggu lifestyle Vini, lu nggak lihat ya di Twitter. Ya lagi gue. Jadi liat ceweknya tuh KOL beauty gitu. Oke. Ceweknya Vini. Rate berapa ya? Terus dia sering live sama bikin kayak konten reels apa. Itu orang-orang fans Vini tahu itu rumahnya Vini. Oh, oke. Dan berapa kali ada kayak yang nge-investigasi kalau video-video yang dilakukan tuh di jam-jam yang kayak udah malam banget, jam 11, terus musik masih jedar-jedar. Jadi terus kayak katanya di rumah Vini tuh di ruang TV itu banyak piala. Terus karena cewek ini punya anak. Nah jadi piala-piala itu diangkat biar nggak. Jadi kayak kehidupan footballingnya Vini kayak keganggu sama nih perempuan lah gitu. Biasa nih gosip-gosip warga X. Terus Iya, private gym itu biasa kan dipakai buat dia Nah sendiri. itu kan tambahan nih. Oh, Dia ada gosiper lagi. juga nih gitu. Iya, Ikutin terus berarti. ada foto dia sama temen, dia ngebawa teman-temannya Nge-gym. Ya di kalau situ. nge-gym gak apa-apa lah, sehat kalau nge-gym. Tapi- Asal jangan party-party kan. Iya. Iya, kan? Party-party. Kita langsung aja, walaupun Mourinho kerja keras tapi selalu atau berapa tahun ini La Liga tuh punya Barcelona. Apa yang terjadi sama Barcelona? Menurut gue Barcelona itu semalam Gordon gila sih. Gordon itu semalam nunjukin dia Game pertama juga bagus ya. bagus, Bagus cuman banget. semalam tuh gila banget ya, nunjukin bahwa emang worth it untuk lu beli Gordon. Dan memang si Deco dan Hansi Flick ini profiling winger ini cocok. Dan make sense juga kenapa dia dipilih selain ngomongin gaji ya dibandingkan Rashford. Ya. Karena bukan masalah Rashford lebih bagus, Pogba lebih bagus, tapi profiling sih untuk Hansi Flicknya Gordon lebih masuk. Dia definisi the first forward is apa the first defender kan? Iya. Iya definisi itu dia. Terus kita bicara juga soal Pedri
kan Rodri itu masuk sekitar menit 60-an kalau nggak salah, menit 60-an. Tapi Pedri itu kemarin itu bukan Pedri yang Spanyol. Pedri itu kemarin jago banget dan umpan dia tuh yang terobosan ke gol pertama, dia kan agak drop deep, habis itu langsung through ball, si ini ngegolin si Rafinha, itu mewah banget lah. Nah ini makanya masih harus dilihat dimensinya ketika, karena kemarin belum terlalu kelihatan banget Rodri Pedri main barengnya, masih ya kayak masih belum kelihatan banget. Cuman ketika mereka main bareng itu gue menanti sih gimana Lo bisa hasilnya membayangkan ini bakal luar biasa ya. Iya, gue Terus Rafinha juga banjir gol katanya. satu gol ya. Oke. Dia 1 gol, tapi yang kemarin lagi kena kritik itu malah si Lamine Yamal. Oke. Lamine Yamal kemarin nggak terlalu perform dan bahkan banyak fans Berarti dari World Cup ya? Maksudnya performa ya Lamin di yang di lawan Inter tuh tahun berapa ya? 2025. Yang semifinal itu inget ya? 2 tahun lalu. 25 ya? 2 tahun lalu. Berarti yang juara si PSG yang pertama ya? Iya. Betul. Nah itu kan berarti dari World Cup kemarin sampai hari ini berarti Lamin yang tersebut belum ada ya? Cuma kalau di World Cup masih sedikit lebih oke lah. Kalau di specific performance kemarin tuh, ya kalau Lamine pasti punya chance lah. Lamine pasti ada yang kena tiang kalau nggak salah apa. Ada yang di sama Simon. Simon jago parah match kemarin. Cuman emang dia belum balik ke Yamalnya. Nah ada cocok logi lagi nih. Apa tuh? Iya cocok loginya sama lagi sama Kevini. Apa gara-gara dia ada pacar nih? Baru lagi? Kan dia baru yang bukan dulu yang Siapa Esposito? Oh itu bukan. Dulu udah ngancurin selangkangan Nah, dia. makanya sekarang yang ini makanya ada pada ngatain begitulah fans-fans. Cuman menurut gue sih ini Tapi gila emang loh itu dinamikanya aja. publik Spanyol tuh jauh lebih Keras atau keras banget. Keras Sama banget. Inggris? Lu kalau Inggris tuh kayak kalau menurut gue ya bahasa gampang kalau Inggris tuh kayak nyari-nyari dosa. Oke. Tapi kalau Spanyol tuh jago banget beneran dapet dosa. Oke. Mereka Kayak bener-bener bener-bener ngikutin gitu. ngikutin kayak oh ini lifestyle gimana, foto paparazzi ini itu dan kayaknya ada di dalam dinamika persaingan Barcelona dan Madrid tuh ada perang narasi juga memakai media-media kan katanya infonya Marca kan punyanya putih Ya, gitu. Nah betul. kayak gitu-gitu jadi cukup menarik sebenarnya. Ya Beckham dulu juga lebih ke spotlight di Madrid kan, kehidupan di luar football. Gitu. Kalau pas di MU dia diisu-isuin nih bandel nih atau Iya. apa sejak pacaran sama si Posh. Jadi kayak gini, tapi pas ketika di Madrid dia kesorot banget sih. Tapi si Alex nggak demen sama bininya. Biasanya bukan nggak suka sama bininya. Sir Alex tuh nggak mau member daripada core player dia tuh nggak fokus di sepak bola. Betul. Fokus sama Nggak yang personal lain sih gitu. dia. Terus gue kemarin minggu lalu gue ngomong bahwa gue suka Barcelona yang sekarang ini kayak karena Rafinha main di depan sekarang jadi striker. Ini benar-benar real Barcelona yang fluid, nggak ada real striker tuh Barcelona banget menurut gue. Betul. Dan itu terjadi lagi nggak kemarin? Kemarin fluid banget sih. Shots aja lah 22 shots, dia bisa nge-generate XG 3, sekian 3,85. 3,85an dan si Atletiknya Ngeri cuma banget. 0,28 Dia lawan something. Atletik loh, bukan Iya. tim kecil. Dan itu Unai Simon itu kemarin kalau bukan Unai Simon, kalau David Raya Kelar ya? mungkin beda cerita. Ya kan, Spanyol kan Lagi bawa temen gak asik. Spanyol number one, Spain number one. Kalau Lamens 15-0 ya. Iya. gitu. Kalau Lamens sih sama aja ya. Cuman kemarin tuh menurut gue paling highlight adalah lagi-lagi La Masia gue ngerasa. La Masia tuh lo kemarin liat starting lineup ya. Bernal, Kubarsi, Bernal. Martin, Espart, Mark Bernal, Lopez. Fermin Lopez, Lamine Yamal, Si itu yang back kirinya La Masia main. Xavi Espart iya. Espart. Itu yang udah pasti dapat tempat sekarang Dapat nih ya. tempat. Dan emang Sih dia gua sama La play Masia. good. Bayang League dia tiap tahun muncul pemain yang ready, Ada aja, ready made, iya. ada ayo pakai, nggak usah beli. Iya. Jadi kemarin dibanter sama fans Atletico. Apa tuh? Katanya we make superstar bukan we buy superstar, ngejar tapi Alvarez. ngincar Alvarez. Oh. Banter-banteran fans sono lah. Itu saga gila. Tapi Pedri Bernal sih kayaknya itu cocok banget lah sebenarnya. Parah. Ya, tapi Sebenarnya kalau mereka cocok gimana Rodri? makanya nggak perlu Rodri sebenarnya kak. Nggak apa balik kayak bang kan jadi kan salah ngomong. Sebenarnya nggak cocok. Cuman Bernal tuh gila loh talentnya. Iya. Dia di La Masia dibilang the next Busquets. Ah gitu. iya.
Nah, makanya sebenarnya ini market opportunity. Kalau emang Rodri kan pasti berkarir di Barcelona bakal 5 tahunan. Iya. Dan mereka profilingnya tuh mirip banget. Nah, ini market opportunity sebenarnya. Kalau Bernal ambisius dia harus bisa cabut. Tapi Iya. nggak juga lah. Di sisi lain, MU. Rodri paling main berapa musim sih? Iya 5 musim. Iya, enggak deh. Anggap 5 aja musim. dengan cedera dia udah 3 musim. Oke, 3 musim lah. Bernal pasti dia bakal dapat game time banyak juga menurut gue, meskipun ada Rodri. Dari situ dia momen dia belajar sama Rodri sih. Iya, iya. Ketika benar. Rodri, Dia belajar yang the best. Ya. ketika Iya, dia kelar, Bernal yang jadi penggantinya. Tapi penggantinya. balik lagi nggak Iya, semua iya. pemain bisa Iya. nurunin ego itu kan. Apalagi kalau dia ngerasa dia udah bisa starting sebenarnya. Tapi baik lagi bener juga sih Basyali karena La Masia tuh kayak mereka tuh punya peace of mind gitu loh. Kesabaran. Iya sabar semua, nggak ada yang kayak terlalu nggak gue di Barcelona ya udah gue sabar gitu. Gue di Iya, nggak Barcelona. gampang ngerasa Gitu. gimana gitu ya. Nah, dulu Fabregas tuh waktu kecil kesana juga sebenarnya bukan gue inget ya Fabregas pernah cerita dia ke Arsenal tuh karena memang kalau nggak salah itu yang nyamperin duluan Arsenal ya. Kalau nggak salah dia Iya, pokoknya ada kaitannya sama Wenger lah, dia pengen main sama Wenger atau apa gitu. Tapi di luar itu jarang lah masih yang ambisius kan. zaman itu juga kalau Fabregas konteksnya emang terlalu banyak saingannya. Kalau saingannya si Bernal nih ya cuman Rodri sekarang sih. Karena Casado Iya. menurut gue main dia, 6 kan? menurut gue dia better dan Casado sih, dan Gavi pun menurut gue nggak akan ngegeser dia in Ya the kalau long run. kasih sih, Gitu ya. kalau kasih kurang. Saingannya cuma Rodri sekarang. Gue nggak tahu praktis. kenapa sampai hari ini kalau lo bisa bantu gue nih flashback ke 2021 2022. Kenapa Gavi tuh heboh? Coba ingetin gue. Karena main mulu. Tapi Main dia mulu tuh aja. sebenarnya menurun 2 musim terakhir ini gak sih? cedera mulu, nggak pernah main, bukan hanya menurun. Terus sama itu ada konspirasi katanya karena putri Spanyol mau dia gitu. Ini apa lagi? Dia jadi kayak Ini gosip-gosip tetangga nih. Jadi dia kalau nggak salah dia putri Spanyol tuh suka sama dia atau gimana? putri Spanyol Oh, suka sama gitu. dia. Iya. Iya. Anak raja. Oh gitu. Iya. Terus karena Gavinya nggak mau katanya. Karena Gavi nggak mau, Gavi dibikin hancur kan. Iya, Gitu. sampai Diracunin. nggak dibolehin mainin sama Hansi Flick kayak. Oh gitu. Iya. Ada main belakang gitu ya. Nggak, bercanda guys, kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu apa-apaan. Jangan sumpah. didengerin guys. Jangan didengerin Lo guys. kalau Karim Lik, ya lo 30% aja serapnya. Iya, sisanya. iya. Oke. BTW Nico William play bad game lagi ya? Lagi. Lagi dan lagi. Udah 2 Lagi dan tahun lagi ya. Nico William Dia play bad bener-bener game. kena bagus di Euro doang waktu itu. Kasian ya. Oke langsung aja ya kita masuk ke liga kita bersama Premier League. Kita buka besok akan dibuka di jam maghrib 6:30 dengan game Siapa Liverpool versus Forest. Hah? Emang iya? Ya jam 6:30. Enggak ada Palace Crystal City. Palace City dulu. Oh iya sorry itu pagi ya. Sorry. Dibuka dengan Palace di Selhurst Park yang akan menjamu Man City. Mantap. Ini klub yang paling gue senang bicarakan nih. Man City, kalau ada list penjualan Man City nggak ya? Luar biasa loh. Gue mau sedikit kasih konteks saja. Pasti kalian sudah tahu semua sih. Siapa saja yang City lepas Dua. di musim ini ya. Tapi ini sebagai konteks saja. Marmoush, Nico Gonzalez, Savio, Reinders, Rodri. Di Vene Mukasa. Aduh enggak. Nggak penting udah. Iya. Tijani Reinders. Terus Trafford. Trafford. Ya. Belum Ake, belum Stones, belum Bernardo. Betul. Banyak banget mereka keluar. Masuknya cuma Buadi, Ruli, dan Elliot Anderson. Ake. Ya Ake keluar juga kan? Sama Sun katanya mau Saya itu ya. Elemen Ndiaye. Iya, iya. Nah lu ngeliatnya gimana Lik? Apa nih? Ini tim yang masih ambisius atau sebenarnya what happened di eranya Maresca? Gini kalau duit mereka punya, tapi ini tinggal berapa hari lagi nih? 3. 4 Rabu pagi Jakarta tutup. Oh ya, Rabu pagi. 3 jatuhnya nggak sih berarti? Iya 3 hari. Pokoknya Rabu pagi Jakarta 4 itu tutup. Gitu. Mm-mm. Nah ini apa sih? Apa nggak ambisius? Karena gini, gue yakin FFP-nya sehat, apa PSR-nya sehat, Iya. yakin banget gue. Hmm. Dan secara financial power mereka punya. Secara infrastruktur klub juga mereka one of the best. Iya. Parah. Ya Betul. kan? Parah. Ada siapa Feliciano Bener banget. si ininya. Si Ciki. Soriano. Iya, terus ada Terus si mereka kan Hugo Viana. Viana. Hugo Maksudnya Viana baru kan tuh. banyak powerhouse Mm-mm. di situ. Mm-mm. Tapi kok transfernya lesu? Ini sebenarnya apa sih? Tapi Enzo tuh di City tuh coach atau manager? Managers. Klaimnya Dia sih berarti manager. punya hak penuh berarti ya Iya. pembelian penjualan Iya, gitu kan. Agak aneh. Nggak menurut gue. Kayak Enzo Fernandez. Dia udah terima duit kan? Iya. Semalam semua publik tuh expect biddingnya masuk. Oke. Even sampai detik ini ya kita take ini siang nggak Belum. masuk. Feeling gue nggak tahu ya. Ada dua, cuman ada dua possible outcome yang gue ngerasa. Yang pertama,
City nggak mau ngegas karena dia tahu season ini season transisi dia. Betul. Dia mau dia wait and see gitu. dia mau wait and see. Atau yang kedua dia mau main di akhir banget biar beli superstar, misalnya ngambil dari Chelsea-nya nggak bisa beli siapa-siapa lagi. Sekarang Jadi, bosin Chelsea. iya. Bajingan marah sekarang. Kalau menurut gue sih sebenarnya gue lebih setuju ke perspektif yang pertama. Gue ngerasa mungkin Enzo melihatnya City udah punya komponen pemain yang good enough lah buat dia. Yang dia ngerasa kayak gue bisa mainin dengan berbagai cara nih pemain-pemain ini gitu. Jadi dengan banyaknya yang udah dia keluarin, dia budgetnya Ayub Buadi berapa ya? 100 pas 100 kayaknya, pas. 100 pas. Terus habis itu kemarin Elliot Anderson 130 kan? Iya. Jadi gue rasa Mahal, kayaknya ya udah deh nggak apa-apa gantiin posisinya Rodri sama let's say Bernardo Silva dulu deh. Iya. Baru sisanya kita lihat wait and see mungkin di Januari di transfer window yang nextnya ini atau mungkin ya musim panas gitu. Jadi gue sih setuju sama perspektif Karwin Wait and see pertama berarti sih. ya. Iya. Wait and see untuk City ini akan cost mereka points nggak? Sangat. Gue rasa. Karena sekarang kalau Haaland nggak perform lawan Palace siapa Haaland nggak menangnya? dengerin Zlatan. Apa? Zlatan ngomong apa ya? Kan dia sebelum potong rambut dia video call dulu Zlatan. Oke, terus? Zlatan bilang, "Are you sure? You will lose your power." Dia kena Zlatan tinggi besar kayak dia. Ya. Zlatan Vikings kayak dia. Yes. Zlatan striker kayak dia. Yes. Zlatan gondrong kayak dia. Hmm. Dia harusnya bisa denger dong pendapat Zlatan nggak pernah botak. Mm-mm. You will lose your power. Tapi mungkin dia Klinik mungkin dia juga gitu. buang sial kali. Jimatnya dia tuh. Apa sialnya orang dia having Iya, a orang good dia career ngerti kok. Iya. Enggak maksudnya ini musim baru kan kayak aduh pada cabut semua nih, Pep cabut, ini cabut. Kayaknya gue juga harus ada perubahan deh. Gue harus beda gitu kan. Di video call Pep tuh. Tapi Palace. literally hari ini detik ini Haaland tuh number one player di City. Dia kalau core leadership dia mungkin nomor 1 kali ya. Enggak si Ruben Dias. Ada Ruben Dias. Ya oke lah 1-2 lah ya. Tapi dia harus make a difference sih. Dan Ya. kalau musim ini jelek, gue takutnya Pindah. Musim Dia drop. musim maksudnya musim Mas. Misum apa ya, misum? saya musim sorry. Udah kalau oleh atas salah ngomong, jalan Typo, aja typo, gitu. jalan Jalan terus, aja. jalan Kita tahu maksudnya kan audiens Tahu, juga. emang Iya. kan lo deket sama gue. Lo pikir dia gak deket sama gue yang nonton? Deket juga sama gue. Jauh tuh ada kameraman nih jauh. Nah iya gue takutnya tuh musim yang buruk buat Haaland akhirnya something happen lah secara mentality gitu. Mungkin nggak? Enggak, tapi itu kalau Haaland itu kan tinggal nunggu waktu aja dipindah ke either Barcelona atau Madrid. Atau Cuman MU. enggak. Feeling gua nih mungkin, emang Rem. feeling gua Barcelona bakal all out nih kalau dia nggak dapat Alvarez, all ke Haaland, berapapun harganya bakal ditebus dan kembali rivalitas CR Messi ini berulang ke Mbappe Haaland. Itu udah kayak apa ya? Udah tinggal tunggu Pattern waktu ya, aja itu lah, udah pattern pattern aja lah. banget, Mau ya. setahun, 2 tahun. Tapi emang ngelihat permainan City kemarin yang game pertamanya dia di Premier League sih emang Jelek Shaky banget. lack of Jelek. creativity banget Iya, sih. Phil parah. Foden sih ancur Iya, sih, iya, nggak tahu kenapa. Itu layak dibilang menang hoki layak. Layak Walaupun banget. it shows mentality juga untuk comeback ya. Betul. Dan quality dari bench ada si Cherky. Mm-mm. Ya kalau Cherky nggak main lagi di game lawan Palace sih. Nah dia tuh Hancur. sebenarnya tuh gue tau Enzo Maresca. Enzo Maresca tuh ngirim pesan sama mainin Gehi. Untuk Oh gitu. Iya ini Italia ada gitu-gitunya. karena ngerti Kan gue. dia nggak belanja siapa-siapa kan. Iya. Jadi Oke. pertanyaan lo di awal tadi Lik soal dia manajer apa bukan. Iya. Gue kayaknya agak ada something nih. Apa Ada sesuatu yang terjadi di belakang. Enggak kenapa dia harus mainin Gehi. Oke. Jadi DM. Ya. Itu kelakuan Maresca kalau lagi bukan ngambek ya. Kayak lagi kayak mau ngasih tahu. Gue butuh banget pemain nih. Gitu. Ini pelatih baperan nggak bisa gue bilang. Gitu. Gitu. Jadi dia minta dipekain sebenarnya. Kayak gitu. Dan dia ketemu sama Crystal Palace ini. Pelatihnya kan si siapa? Bielsa. Bielsa yang bawa Lille ke peringkat 2 season Iya. lalu. Bukan Lille, Lens. 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 Lupa. Lens. Si Lens. Dan Lyons juga kan dia ya? Apa? Lyons, Olympic Lyons juga kan? Dia Pernah ya, si Bielsa. Oh ya benar. Itu Lyon nggak hancur berapa tahun ya? Nah ini maksudnya gua akuin spell dia di Crystal Palace dari preseason pun jelek nih orang. Cuman dia nunggu sekali klik. Ini pelatih yang sangat Iya, comfortable main iya. 3 back. Dia kan dipilih mainly kan karena Lanjutin apa yang udah dibangun sama Glasner. iya dia main Glasner main 3 back. 3-4-2-1-nya. Cuman Palace pun backnya lo lihat dong. Nggak, dia udah beli backnya Kolombia atau Ekuador Oh si ini temannya si Caicedo kan? Iya, Ordonez. Jago itu. Jago itu buat gantiin Jago si dari Brugge Brugge kan? Iya. Iya. Buat gantiin Sama si dia Lacroix. beli ini kan di sesi
Oh iya disasi. Odisasi Iya, di iya. dua tuh. Bete parah gue. Lon sih tapi lon. Kenapa lu bete? Tapi lon. Emang lu Lon, berharap lon, apa? lon. Rem? Oh BT sama transfernya Chelsea. Iya. Oh, karena bisa nanti making kita money bahas. ya. Nanti kita bahas. Lumayan. Oke. kan? Tapi gue ngeliatnya City di match ini ya, menurut gue harus masukin langsung Buadi sebagai starting. Oke. Buat Kalau udah bisa diregistrasi. Iya. Karena City tuh kelihatan banget kemarin tuh sangat, selain kreativitas tuh emang juga kurang kontrol kan. Kurang kontrol di tengah. Lu kombinasiin Anderson sama Buadi. Ya Buadi kita tahu dia bisa main di stage besar lah. Dia langsung starting di Piala Dunia. Apalah Piala Dunia Premier League kalau dibandingin secara pressure Spotlight ya. dibandingin Piala Dunia kan. Langsung kombinasiin sama Anderson, depannya Cherki, Gehi main di belakang sama Ruben Dias. Iya, tapi Bener, setuju nggak? Tapi si Buadi itu, Buadi itu bukan controller. Kalau lu look deeply, dia bukan controller. Dia tuh mirip sama Anderson. Malah dia suka drive, dia suka Betul. dia suka dribbling, suka carry. Breaker. Dia tuh bukan metronom. Iya, dia bukan. Nggak, kalau metronom. kalau gue liat di Maroko, Malah makanya dia ngejar Enzo Fernandez. Buat Kayaknya Enzo Fernandez yang jadi metronomnya. Karena kalau nomor 10 ada Cherki kan. Iya, tapi 3 itu siapa yang mau starter? Enggak, jadi gini, enggak kalau terbaiknya kita coba perkirakan ya. Terbaiknya metronomnya Enzo Fernandez. Oke. 6 yang paling belakang. Yes, betul. Nomor 8-nya Elliot Anderson. Elliot Anderson. terus Cherki. Iya, Buadi terus nggak main berarti kan. Siapa? Buadi nggak main. Buadi nggak main. Tadi kan kita ngomong konteksnya Enzo belum Enggak. fix. Oh Ini, nanti. Skema The best, terbaiknya iya. anggaplah The best. Enzo Oh, iya, iya. Fernandez masuk gitu. Oh kan. Buadi jadi cadangan. Buadi Ketika cadangan. nggak ada Enzo. Atau Enzo Fernandez 10. Jadi double pivotnya Buadi sama Elliot. Enzo Fernandeznya agak naik di nomor 10. Cherki kan. Cherkinya right wing nanti masuk ke dalam jadi box. Karena kan kalau si Enzo Maresca itu dia suka formasi dia pasti 3 pas nyerang ya 3 box 3. Box Oke. itu 4 gelandang. Nah si Ya. Cherki ini jadi salah satu dari wing Buat turun masuk ke dikit. dalam. Berarti Gitu. Enzo bakal dipakai pas kemarin kayak di Kayak di Chelsea, Chelsea, pas Liam persis. Ross senior. persis enggak pas kayak Agak pas ke depan. Maresca juga. Oh, oke. Persis. Berarti ntar Enzo-nya bakal lebih sering main di flank. Bukan di flank. Ya enggak. Ngebantu. Main di half wing maksudnya. Half-wing, sorry. Iya. Half Iya wing. main di half wing dan half space kiri lah. Iya. Iya, pasti bakal Emang kayak gitu. itu zonanya Enzo Fernandez. Dan emang dia nyaman banget. Iya, di Dan situ. itu Doku bakal atau Semenyo bakal pecah sih kalau ada Enzo di sisi itu ya. Iya. Pertanyaannya kenapa sampai sekarang nggak bayar gitu loh? Ya mau nge-push Itu- sampai akhir. itu- Tapi lu Cuman- rela? Gue nggak. Enggak apa-apa. Gue udah di stage yang Enggak ada Fernandes nama ya. Dia stay, gue oke, dia pergi. Gue Ya udah. Gue ngerasa Chelsea nggak build around him juga. Ya. Cuman Chelsea Dengan Xabi Alonso ya. Kalau Iya. lo nanya gue masih musim lalu, gue berasa. Iya. Cuman Oke. Chelsea dengan Enzo lebih bagus. Yes. Tapi dengan pemain yang memimpikan klub lain, lo bayangin. Ngapain? Bener. Lo tau nggak posisi yang sekarang? Yang paling rugi itu Enzo Fernandez. Oke. Oke, musim lalu Bener. kan dia kedip-kedip Madrid. Iya. Habis kalah. Jadi cerita awalnya tuh kita kan kalah di bantai sama PSG. Habis itu Betul. preskon sama ESPN Argentina, dia ngomong-ngomong gak enak Betul. soal pemecatan Maresca. Habis itu liburan international break, dia bikin podcast sama teman-teman Argentina ngomong soal Madrid. Itu make sense. Kenapa? Chelsea hancur, Madrid impian. Betul. Totally make sense. Oke. Masuk ke World Cup, ini itu. Dan sekarang masuk preseason dan akhirnya masuk musim. Moodnya kan berubah nih. Madrid udah nggak mau. Yang mau dia City. Chelsea, no offense ya. Udah malas. Bukan. Oh. Chelsea no offense. Chelsea heading to a better direction. Yes. Dengan Alonso. Iya kan? Oke, ya. City menurut gue pribadi malah nggak ambisius khususnya dari transfer. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi sebenarnya Enzo Fernandez dari bermimpi ke the better place jadi Iya. kayak Yang penting gue cabut kok deh. ke tempat yang malah nggak lebih baik ya. Iya. Dan jangan Dia paling lupa rugi sebenarnya. sentimen Enzo Fernandez. Gue yakin dia mau stay sekarang. Tapi dia udah jadi bubur, Ya udah tapi kayak jadi fansnya Chelsea juga udah bete gak sih sama dia? enggak. Oh enggak ya? Kemarin tuh di Fulham kan dia main tuh game Dia week masuk, 1. iya. Dia masuk. Semua publik Fulham bu dia. Argentina. Iya. Terakhir yang gini. Betul. Ya kan? Tapi fans Chelsea Malah enggak? canting dia. Oh, Enzo Fernandez. Jadi dicintain sebenarnya. Iya. Tapi dia udah bikinnya jadi bubur. Iya benar udah. sih. Mau gimana? Tapi kalau balik ke tadi kombinasi yang di City itu, kali ini gue konteks games malam ini ya. Besok malam ini berarti Iya, kan tayang berarti besok. gak ada Enzo lah udah pasti. Kan gak ada Enzo. Tadi kenapa gue bilang Buadi itu bisa jadi controller? Karena kan dia megang bola banyak. Dia kan bisa move around midfield itu se-freely-nya dia, se-freedom-nya dia. Dan menurut gue dia pegang bola jauh lebih bagus dibandingkan Anderson. Enggak jauh sih, slightly lebih bagus lah daripada Anderson. Ketika
ngontrol ritmenya. Oke. Sedangkan Anderson ini dua-duanya bisa hybrid lah. Nah itu bisa dipakai sebenarnya sama Enzo untuk ketika momen A siapa yang jadi kontrolernya, si Buadi, ketika momen B si Anderson. Jadi kedua ini bisa ngasih freedom juga untuk ke si Cherky bisa bebas karena Buadi work rate-nya juga bagus, Rim. Betul nggak? Gue Untuk setuju. defensifnya. Untuk work rate gue setuju. Tapi buat hold the ball gue lebih pilih Anderson. Ya, Nggak, let's see. emang kelihatan dari di Morocco. Match Morocco, Buadi bukan controller. Buadi tipe yang breaker. Dia tuh profil dia tuh paling pas tuh Manu Kone. Oke. Buadi dan Manu Kone itu adalah profil yang sama. Di mana gue dapat bola, objektif gue adalah lari ke depan. Oke. Lari ke depan, bawa bolanya gue ngeliat, gue nyoba ambil. Kalau lihat Anderson emang seperti itu. Cuman Elliot bisa lebih untuk karena dia press resistannya lebih bagus dibanding Buadi, gue ngerasa. Oh tuh enggak. Gue malah terbalik. Gue disagree gitu. Kan bagusan Buadi. Bagus. Press Buadi. resistance itu kan Iya. di saat pas dapat Bola ngelepas. Iya, Bisa dia lebih setter. lengket. Gue salah Nggak nangkap. Yang gue maksudnya kalau Elliot bisa ngelihat bolanya mau kemana. Berarti dia reading the game-nya menurut lu lebih bagus Lebih dibandingkan bagus Ayu dibanding Buadi. Buadi. Kalau Buadi bisa nabrak. Oke. Buadi bisa lari masuk tabrak. Cuman kalau misalnya Ini Lika. Anderson Maca. bakal lebih cocok untuk controller karena dia bisa untuk dapat bola kita oper kemana. Gimana kalau Anderson bisa oper kemana? Kalau Buadi buat maju ke depannya. Ya gue lebih setuju kalau itu. Kalau peran gue lebih setuju Karim. Walaupun gue gak setuju soal atribut ya. Kalau press resistance Buadi lebih Kan press gue bilang Iya. gue salah nangkap ya. Tapi Salah gue setuju nangkap, kalau salah perannya kayak yang lu bilang. Atau karena gue ngeliat Buadi karena masih muda ya, dia tuh masih Iya. bisa evolve Nah, segitunya. betul, Dan betul. karena gini dia tuh nempel banget kayak bola kan. Betul. Gue tuh inget kayak gue nonton pas asal dulu kalau inget like ada Guendouzi. Wah, Nggak cuman ini Dia habis digebukin orang kemarin. Iya. Enggak, lu liat gak? Kualifikasi UCL. Iya. Tapi dia parah banget sih. Sebenarnya dia punya Dianya isu sama tengil karakter. parah. Iya. Dia tuh kan dibawa sama Arteta gara-gara nakal banget le. Oh. Nih orang emang tapi dia ada alasannya, dia ngerasa 60.000 orang di Lyon itu Iya. ngatain Mamahnya. kan. Karena dia Marseille. Ya, kata dia ya kalau lu udah ngatain gue lu udah harus siap gue iniin juga. Kata dia Dia begitu. ngefakin katanya. Gila nih. Iya kan? Iya. Kayak kalian ingat apa enggak AFF 2016 Yang siapa sih? Lestaluhu Lestaluhu yang lawan Thailand. iya. Dia ngapain ya waktu itu? Kan dia Ngebrand bench. Bench Thailand. ngeber bench. Terus pas keluar dia kan kartu merah kan. Iya. Keluar dia begini. Belum pecah nih. Tapi ini orang emang gila le. Dan dia main di Marseille yang mana rivalnya Musuhnya, Iya. bener. gitu sempat. Balik ke Buadi sih gue nggak Buadi tuh talentnya di Parah. atas Guendouzi tapi kalau lihat cara mainnya tuh gue tuh ingat Mirip. remind me of Guendouzi yang dia tuh masih bisa evolve banget gitu loh. Setuju. Jadi nggak ada salahnya kayak lu coba daripada lu mainin Gehi di midfield lagi langsung Oke. taruh Tapi aja kan di kalau Buadi. Kalau- kata Ole itu kan ngambeknya Enzo. Ya. Cuman Ini aslinya- kalau belum ada Enzo ya, kalau ada Enzo Betul. ya bench. Iya. kalau misalnya menurut gue lebih enak adalah Andersonnya lo tweak, Buadinya lo perfectin. Oke, langsung aja kita ke players to watch. Kalau lu siapa di game ini? Siapa yang City kira-kira nih. menarik? Atau City atau Palace selalu? Lu dulu, Dim. Palace tuh nggak menang-menang. Gue tuh pusing yang Palace, dan Palace ketemu City hampir nggak pernah menang. Terakhir menang zaman Berarti kalau City Ali nggak ambil masih jadi 3 manusia. poin, ini catatan lagi dong. Hah? Kalau City nggak ambil 3 poin, ini catatan besar. catatan besar menurut gue. Haaland selalu golin Iya. lawan Crystal Palace. Betul. Gue players to watch Haaland, Sama. clear. Clear. Ini kalau 2 game berturut-turut plus Community Shield, waduh. Iya. Kalau gue It's not looking good, bro. tuaca gue pengen Cherky, cuman gue nggak yakin Cherky starting. Starting lah Tapi udah. Cherky tuh bagusnya kartu sebenarnya as super itu. sub sih sebenarnya. Pas udah pada capek dia masuk dansa. Iya. Dia Cuman, berdansa. Enggak harusnya Maresca belajar. Nggak ada O'Reilly yang nomor ini ya. 10 udah. Pasti Iya. start. Kalau Bunuh diri dia nggak start Cherky. Iya sih. Jujur, Iya. gue setuju. Kalau dia nggak mainin Cherky Bunuh lagi, diri dia. Maresca berarti lu naif, lu Ten Hag, lu Amorim. Enggak dong. Iya. Kalau gitu kan bagus sih bilang. Gue Wharton. Gue pingin lihat Oh. dia kan kayak Overpriced banget tuh semi pemain audisi dia. juga sebenarnya sih kayak walaupun disuruh sama Palace dia stay ya cuma karena gue masih butuh setahun lagi gitu kata si Pierre Sage-nya cuman kayaknya ini bisa jadi surprise transfer di akhir-akhir nih kalau dia. Jadi gue pengen lihat gimana dia main. Kalau dia mainnya ogah-ogahan sih kayaknya nggak bakal kemana-mana. Tapi kalau dia mainnya tiba-tiba OP banget kan main di kandang, siapa tahu tiba-tiba Chelsea, Xabi Alonso.
Tapi kemarin mereka habis kalah 2-0 kan ya. Kemarin habis kalah 2-0. Dari Everton kan. Preseasonnya 3-0. Iya, mereka 3-0. game-nya lagi jelek Mereka banget. banyak dicabut juga pemainnya sih, kesian juga dia. Bintang-bintangnya cabut. Terus nggak nyoba untuk ngegeber di transfer window ini. Iya. Jadi langsung aja ke prediksi. 2-1 Ya, City. gue menang City tetap. City tapi 2-0. Oke. Lo? Gue City 2-1. Gue City 1-0. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya. Lanjut. Di Anfield nih atau Liverpool yang modern yang belakangan itu selalu takut kalau ketemu Forest. Apalagi Iya. Forest hari ini ada Glasner di sana. Menurut lo se-excited apa nih Forest hari ini? Apalagi ada striker jago tuh baru dibeli sama Forest tuh. Alias Jago. Jago. Kok bisa sih Le? Gue gak paham Le. Demi Allah gue gak paham. 45 juta untuk Sumpah. Delap tuh. Kok Bro, bisa sih jago? Sumpah. salah satu owner paling tajam, paling sangar, paling gak bisa ditipu tuh Marinakis, ownernya Forest. Iya. Gila loh. Iya, Marinakis tuh pinter. 45. Iya. Still deal, harusnya 60 tuh Delap. Kok mendingan dia Anjir, 49 game 3 gol bisa malah laku untung ya kan? Untung. Belinya Dia 30. 30. 30. Jualnya 45. Ini yang didapatkan sebenarnya gini. Sebenarnya kalau misalnya kita kembali, misalnya kita bisa nanya ke manajemen Chelsea pada waktu itu, mungkin beli Delap itu nggak purely karena quality, tapi karena market opportunity juga. Ipswich-nya kan relegate dan harga itu release clause 30 juta. Jadi kadang kita tuh nih sok ngajarin. Yes. Kadang kayak Chelsea beli pemain tuh ada yang dibilang market opportunity karena Chelsea itu dalam finansial kan nggak sebagus kalian. Iya. Jadi Chelsea itu harus benar-benar jago transfer. Miskin. Iya benar. Bukan miskin, tapi maksudnya pendapatannya tuh nggak segede itu karena stadium kecil. Nah waktu beli Delap itu dianggap sebagai market opportunity 30 juta. Nah yang gue bingung tim-tim kayak Arsenal, United tuh belakangan nggak melakukan hal kayak gini. Contoh kalau United ya, walaupun kita off topic, Malik Diouf itu bego dari beli. Nanti kita bahas. Oke, langsung aja dulu kita ke Liverpool ke Forest. Ya. Liverpool dengan signing barunya Barcola tapi belum ada pasti ya. Belum. Baru banget fresh, resmi juga belum, baru here we go ya. Tuh. 140 juta. Medical juga belum kan. Kenapa? Tapi If kalau I speak, I mean big trouble. Ngomong. tapi serius deh, Liverpool kalau misalkan Barcola udah gabung, Ekitike-nya sembuh, gua Wah, ngeri serap sumpah. sih. Ngeri banget. Serem. Siapa? Ngeri itu. Ekitike. Ekitike. Salah. Siapa nih? Oh, siapa Li? Ah. Kok ada Ali? Gladi kakak. Kan kita final champion, Li. Iya kan tadi saya komen. Yoi. Kok lo komen kalau dia di gue enggak? Lu gak ikut, Rip. Oh iya. Gua Tike Oke. emang tapi Ekitike karena di Akilas kayak lama banget, Lik. Iya. Semusim Iya, ada li ya? Iya sih, bener sih. Semusim Hampir ya. semusim ya. Heeh. Jadi expect mungkin line apa kayak kemarin Bas ya? Apa gimana? Ya kayaknya mungkin gue ngelihat gue ngerasa juga jangan terlalu maksain Ngumoha di kanan. Kalau main Ngumoha main di kiri. Karena dia sama sekali nggak jalan di kanan. Oke. Karena mungkin bukan kaki naturalnya, apa dia masih kagok apa gimana. Tapi Gakpo juga sulit untuk di bench karena di preseason dan di kemarin itu Jago dia banget orang. kayak klop gitu sama sistemnya Iraola. Jadi mungkin bisa nyoba Munoz di kanan karena Munoz kemarin masuk tuh gantiin Eksplosif parah. eksplosif banget di Gila. kanan, bisa masuk sebagai right wing. Ya Isak coba lagi di tengah. Komposisi tengahnya mau nggak mau sama kan itu aja kan, Szoboszlai, Gravenberch, Wirtz. Iya. Cuma ini pertanyaannya apakah saatnya McAllister starting? Karena kemarin McAllister masuk juga nggak terlalu Kalau ngerubah, starting di mana? nggak ngerubah apa-apa juga. Ganti Gravenberch. Berarti Wirtz yang ke pinggir. Nggak Gravenberch keluar. Gravenberch di tengah, Szoboszlai maju ke depan. So, dia Gantiin Szoboszlai Wirtz. 10, berarti ke pinggir. Wirtznya diganti McAllister. Enggak diganti apa pindah ke pinggir? Nah, Maksudnya jadi pertanyaannya kan winger. McAllister masuk apa enggak? Enggak, Sedangkan kalau skemanya McAllister masuk, Wirtz itu cadangan. Cadangan. Apa pindah ke pinggir? Cadangan. Kenapa nggak pindah ke pinggir? Lo Wirtz pinggir ada Munoz Gakpo. Kan ada Frimpong overlapping fullback. Jagyo. Dia Jagyo. bukan secara profil kan artinya bisa mewadahi Wirtz untuk main jadi nomor 10 kedua. Enggak, tapi Wirtz gue tapi match kemarin menurut gue Wirtz tuh di antara 3 midfield itu Wirtz salah satu yang paling gue suka, paling gue perhatiin, paling kayak boleh juga nih orang. tapi by merit tuh belum up to his expectation gitu loh. Belum Betul. Ya tapi apa nggak ya? cadangan lah Fran Wirtz. Nah, enggak, kalau Dia ini one kan of the best player kan di bandingannya Liverpool. kalau misalkan Iya, sama kita kan McAllister. try to find the balance of the team Iya. kan. Ini kan bukan main asal lu Nah superstar. gue mau nanya, Li, dimasukin. Wirtz di right wing tuh pernah kan? Benar, tapi nggak jalan. Enggak, bukan jadi winger, tapi dia start di kanan terus masuk ke dalam gitu. Dia lebih kayak Free roll. Eh,
daripada kita paksain superstar masuk semua, ya sekarang by merit kayaknya enakan McAllister, Gravenberch, Szoboszlai di tengah, terus juga Gakpo, Munoz, Isak depan. Nah, menurut gue yang harus di bench Gravenberch. Iya. Ngaco. Gue ngerasa Tapi kemarin pas lawan Newcastle 2 kali counter attack-nya Newcastle itu karena Gravenberch kehilangan bola loh. Oh. Antara salah passing atau dia making errors karena di pressing. Oh. Dua-duanya. Yang pertama kan si Elanga ya, counter attack. Oke. Yang kedua gue lupa golnya siapa. Berapa kali sih kalau counter attack Emang bisa? Elanga Pokoknya pernah enggak. Gravenberch? Pokoknya gini, kalau kita ngomong Liverpool kebongkar apa enggak pas transisi itu berapa kali sering banget. Kemarin ya, kasih sering betul. banget. karena kenapa dia nggak punya CDM stoppernya. Oke, sekarang gini, pertanyaan selanjutnya. Gue setuju sama Lika dan Karim. Pertanyaan selanjutnya, kalau bukan Gravenberch siapa? Nah ini in defense to Gravenberch Ayo. lah. Dia emang lose the ball. Dia itu permasalahan dia tuh yang disebut sama Iraola kan, kenapa lu nge-shoot? Tapi kalau misalkan itu gol, orang nggak akan bilang kan. Kenapa lo nggak Iya. nge-shoot? Cuman kalau kita ngeliat golnya kedua, golnya Willock, oke Gravenberch hilang bola di depan nih, di box. Betul. Tapi lu punya Weird sama Szoboszlai nge-cover Wisa. Kenapa dua orang nggak bisa Stopin. nge-stopin satu orang? Kan itu problemnya. Problemnya kan di situ. Nah sekarang berarti, Isunya nih set up apa personil? nah kalau menurut gue masih set up. Menurut gue masih belum Kalau lu apa ya? personil, Gue Gravenberch menurut gue nggak pas di. dia sekarang di Raula dia main double pivot. Betul. Gravenberch nggak sendiri karena Szoboszlai itu Betul. nemenin dia. Di Sejajar. Arne Slot yang musim pertama yang juara dia sendiri loh. Iya. Jadi gue lebih ke Basya sebenarnya. Set up ya. Heeh. Karena gini, karena mainnya Iraola ini kan chaos. Lu pasti pemain-pemain bakal lose the ball secara nggak langsung gitu loh. Oke. Pasti lu bakal kelihatan Szoboszlai pun bakal hilang bola, Wirtz bakal hilang bola. Cuman gimana caranya lu nge-cover temen lo ketika lu kehilangan bola. Iya. Perkara lu perlu upgrade Gravenberch, mungkin gua bisa menerima itu. Mungkin Iya, lu iya, iya. find the right DMF di market untuk nge-upgrade Gravenberch. John Neves. Cuman saat ini kalau lu nggak mainin Gravenberch, lu akan kehilangan balance di tengah. Iya, Terlepas kan, dan dari nggak ada ganti juga. kekurangannya. Kecuali ada gantinya. kecuali dia ganti. Tapi kalau gue player to watch gue, Wataruendo. gue pengen, walaupun gue yakin dia nggak start ya. Ini pemain, gue sih nggak tahu dia siapa. Gue belum pernah analisa. Tapi kemarin at least di startnya dia di game lawan Newcastle, Kumas. Bagus ini pemain. dilihatin sama Ali, Le. Serius. Kuman. Li, lu Siapa percaya sama ini? gue, Li? Lu, don't hate what you don't know. Kalau lu belum tahu jangan benci dulu. Ini pemain lu sendiri. Namanya sama tapi Kumas. Emang namanya kenapa? Emang Kumas kenapa? Nama Kumas kenapa, Bang? bukan Kumas panggilannya. Siapa? Cawat emas. Ah. Baik. Luis baik, Kumas baik. umur 20 tahun Ah, dari Wales. Oke. Gue pikir dia akademi Liverpool dari under 18, tapi ternyata dia baru dibeli dari akademi Hull City. Nah ini kemarin sih kalau gue ya looking good. Mungkin ini pemain bisa jadi something lah. Next ada poin yang bisa dibahas gak nih? Lawannya mungkin si Nottingham. Kemarin sih Nottingham kalah 2-0 juga ya. Nottingham Auto shaky last start. minute winner lawan Leeds kemarin ya. Lawan Leeds Enggak, dia bukan dua Pak. kali. Dia kalah dua Lawan Leeds kali. kalah. Lawan Leeds Kali kalah di Kalah free kick. Oh iya. lawan Leeds di Premier League Anton kalah. Stark, Terus ketemu iya. Carabao, Iya. di Kalah Carabao juga. kalah lagi 2-0. Jadi Bubaran. 1-0 di Premier League, 2-0 di Iya. Carabao. Selang 2 Carabao hari hari Selasa kan. dia ya mainnya. Betul. Kalah. Dua-duanya. Kalah dengan lawan yang sama. Sama. Leeds. Yep. Malah Leeds lagi strong juga sih. Leeds kan pelatihnya Farke tuh. Bagus banget dia. Itu pelatih yang one to watch tuh. Mm-mm. Season Betul. depan menurut gue dia Glasner antara tuh Liverpool atau Chelsea sih. Glasner tuh pelatih yang karena gue masih rate Olivier Glasner ya. Iya. Glasner tuh pelatih yang langsung ngecun apa dia slow burn ya? Seingat gue tuh dia masuk di tengah musim ya pasti ke Palace ya. Jadi kayaknya kalau dari awal musim tuh dia mau bener-bener mau ngebangun dulu lah, mau ngebangun. Bersusah-susah dah. Iya dia mau nyari balance karena menurut gue balance dia tuh yang masih agak shaky tuh di tengah. Mm-mm. Dia tuh belum menemu penghubung antara depan karena belakangnya solid ya, apalagi dia beli Diomande kan. Mm-mm. Depannya juga Diomande bagus Madrid. kecuali Delap. Gue players to watch. Gue Delap yang akan memberikan poin pertama untuk Main sih. Tapi lebih baik Enggak lah, Murillo, dia Milenkovic. nomor 2 kan. Wood baru dia. Si Igor Jesus sekarang kayaknya main agak deep. Nah dia tuh mainnya Jadi di setup kan McCarthy. 3-4-2-1. Ah. Jadi si Igor Jesus tuh main di belakangnya Wood. Kalau enggak kemarin itu babak keduanya, kalau kemarin sih dia sama Ndoye, Gibbs White, Jesus. iya. Tengahnya Sangare sama McCarthy. Ini main deep. Nah, iya cuma McCarthy kemarin Sangarenya agak kurang, McCarthy-nya lebih baik. Cuma McCarthy ini kan physicality-nya kurang. Kurang. Jadi
mungkin di cover sama Gibbs White juga ya. Oke, langsung aja kita ke players to watch. Siapa Lika yang menurut lu? Morgan Gibbs White. Lo Morgan Gibbs. Gue suka banget sama dia. Tapi gue lebih suka dia bermain sebagai MF dibandingin sebagai sayap. Oke. Jadi kalau misalkan di Oliver Glasner dia mainnya sebagai sayap kanan terus, gue pengennya ngelihat dia sebagai MF sih. IMF sebenarnya. ya. Harusnya di 3-4-3 memang dia double 10, salah satu Morgan Gibbs White. Kalau lu? Gua walaupun gua harusnya Wirtz nggak starting, tapi kayaknya dia bakal starting. Maka gua Florian Wirtz, pengen lihat. Karim? Gravenberch. Oke. Yes. Akan melihat lagi dia bagaimana. Gue biar kalau gue sebut namanya terus-terusan, kalian perhatikan matchnya, lama-lama kalian sadar Karim benar ya. Gitu. Oh gitu. Yes. Kalau misalnya dia tidak cocok untuk bermain di Liverpool. Kalau gua Jeremy Frimpong. Ini pemain luar biasa jeleknya kalau menurut gue. Oke. Luar Tapi biasa gue jeleknya. kaget dia jadi jelek sejujurnya. Gue kaget both Kerkes sama Frimpong gak sebagus ketika mereka di klub sebelumnya. Kalau Kerkes better kayak kalau Frimpong sih parah. Enggak, Frimpong ini memang mungkin dia murni wingback ya. Iya. Jadi memang kalau nggak setupnya bukan wingback, itu dia ngerasa nggak maksimal. Jadi apa sih dia defensifnya? Ya So-so. udah. Jadi winger juga ngandelin Kurang. speed gitu. Jadi apa yang dia offer? Makanya gue mau lihat mungkin ada something yang bisa dirubah sama Milos Iraola Alikerkes. mengenai Frimpong. Kita langsung ke game selanjutnya, ada apa nih? Prediksi skor kira-kira Oh iya, kalau dari Lupa bener. Prediksi gue kali ini kemenangan Liverpool lagi karena ini Anfield. Dan kemarin kenapa shaky lawan Newcastle karena itu St James's Park. Betul. Yes. Gue bilang lo mau awal musim, tengah musim, akhir musim St. St James's Park itu ngomok gitu loh. Jadi gue tetap Liverpool tapi kebobolan 2-1. Kebobolan yang delap. Tetep. Siapa yang Gue mungkin? 1-0 Liverpool. 1-0. Lalu Gue murni karena pengen lihat Ali marah-marah di konten, jadi Nottingham Forest Sumpah. 2-1. Wallahi sama. Wallahi Wallahi sama. sama. Odoy masih ada Odoy? Odoy ada. Odoy Enggak, masih ada di Forest kan? masih deh. Dia harus ya. Odoy Masih. nanti dari bench menit 70, transisi, Masih. lari di kiri, cutback, placing. Aduh. Kalau feeling gue Aina maju, cutback, oper Ndoye nge-shoot, ketepak, Van Dijk mau nge-clearance, Delap. galang. Hah? Delap. Dalam nge-shoot ke atas bolanya, tapi nggak out nih, nunggu lama, orang mau 5 menit begini. Nah gue penasaran nih 5 menit kemarin. begini, tiba-tiba begini, Chris Wood. Oh iya. gila. Gue penasaran kalau Arne Slot kan botak nih, kalau Iraola apa liter kata-katanya li? Nah itu yang gue tunggu tuh. Octopus. Oh, Dokter Octopus. Yang di Spider-Man enggak? Mirip banget sih, parah. Iya. Dokter Octopus. Yang pakai kacamata sekarang. Tapi emang mirip ya? Mirip parah. Oke. Gue 2-1 juga untuk Nottingham Forest. Yes. Demi Ali Demi marah-marah. Ali konten marah-marah. Li demi konten rame Li. Pilih mana? Konten rame apa Liverpool? Konten rame ya Li ya. Sebelum ada ngomong masih gitu. Parah kan miripnya. Tahu gak sih? Oh iya bener juga ya. Mirip banget rambutnya, badannya. Iya bener. Sepatunya. Bentuk palanya. Iya, kita langsung aja kita ke game selanjutnya. Balik lagi di St James, bukan St James, di Tottenham Hotspur Stadium. Spurs akan menjamu Melawan. Newcastle. Mantap. Gue mau mulai dengan statementnya De Zerbi. Oke, apa? Statement yang menurut gue agak Apa gila tuh? juga sih. Ditanya kenapa lo beli pemain banyak banget. Hmm. Ya kita belajar dari Chelsea. Dia jawab kayak gitu. Iya. Terang-terangan. Iya. Oke. Chelsea belanja banyak bisa tuh menang CWC. Masa begitu le? Sumpah lo Nggak, cek ini aja. serius? Iya. Diedit gak? Enggak. Ini orang Coba gila. cek. VAR cek deh kalau nggak percaya. Anjir. Ini orang gila sih Emang orang gila. Lo tau gak sih Lik, cerita dia di Marseille apa di mana? Cerita Iya, dulu. Marseille. Apa Apa tuh? tuh? yang dia apa namanya? Enggak, jangan langsung ke gongnya. Oh iya, jadi Marseille Premisnya build up dulu. dia di Marseille kan, ya kita tahu lah De Zerbi itu adalah pelatih yang maksudnya sangat bergebu-gebu. Italian lah. Apa? Iya, Iya, Italian dia selalu berantem sama manajemen. Ya. Kadang berantem sama player juga. Ya, oke. Sampai ada titik dia di Marseille akhir Ada satu pemain kita satu lupa pemain, siapa. kita lupa siapa. Ini yang inget boleh nih shout out siapa. Iya, tolong dong kasih tahu, gue perlu tahu pemain mana yang digituin. Oke. Kelar match kayak dia kalah atau apa, Hmm. dia sampai sujud gitu ke mainnya. Dia Tolong sujud? berhenti main bola. Demi apa? Sumpah, lo berhenti main bola. Lu gak bisa, udah cukup, lo berhenti main bola. Gue sakit nih orang anjing, gue bilang. Ini orang sakit sih. Anjir, siapa yang ngeberitain gila?
Gue ngeliat videonya. Lo tau gak? Videonya. Iya. Tahun lalu Marseille, dia tuh di Marseille setahun apa 2 tahun sih? Pokoknya tahun. Marseille tuh bagus di tangan dia. Iya, gue juga kaget dia Tiba-tiba keluar. berantem keluar Iya. gitu. Jadi, Wah itu gila. Dia kan Avenger pemain-pemain problematik. oh iya. Iya, pas di Nah. Marseille. Greenwood. Betul. Nah sekarang Spurs mungkin spending terbesar dalam sejarah mereka kali ya. Benar. Iya kan? Sama yang pas Bell cabut tuh dari mana sih? Yang dulu kan dia beli pemain banyak tuh. Yang sampai ada fotonya kalau inget yang sponsor HP, isinya ada Soldado. Tapi harganya kan mungkin nggak kayak sekarang. Kayak sekarang. Iya. Mungkin secara Iya. quality yes bagus, tapi ini yang sekarang harganya nggak ada yang ngotak. Gila sih, Tapi Matias Fernandes kemarin 85. berapa hari yang lalu mereka menang di Carabao Cup. Xavier Brice. 5-1. Meyakinkan. 5-1 Masa dia ya? bisa nge-shoot tiba-tiba? Savinho lepas. 2 gol kan? Iya 2 gol. Nah, Jadi yang satu jadinya ini yang golin siapa? Satu lagi deflect. Oh iya. Bukan dia yang kena. Oh, jadinya nggak dia ya masuknya Jadi ya? bukan dia. Tapi pemain muda mereka Simur bagus sih. Mickey Moore. Kanan. Itu kan memang dia kan di projectnya kan Mm. the nextnya Harry Kane. Oh gitu. Projectnya dia, projectnya Mickey Moore. Cuman sekarang bakal ada Savinho, ada Iya. Umar Marmoush Marmoush. juga. Iya. Dia masih mau beli Gakpo. Masih mau beli Betul. Gakpo. Terus ada rumor dia ngincar Bumo katanya. Itu sih lu ngoleksi. Nah dia mau ngoleksi winger apa sih? Enggak Tahu. kayak mau dilepas deh. Kayak dia kan ada Apa si 4 hari lagi nih? Tonali katanya mau dilepas mana? Apa baru beli? MU mau beli. Coba kita lihat pembelian dia nih yang baru resmi kan berarti Savio sama Marmoush kan. Artinya Betul. Marmoush itu either left wing atau striker. Mm-mm. Left wingnya Tel, Marmoush, Odobert. Udah mau beli Gakpo katanya. mau beli Gakpo. Forward. Ya, ada yang muda Simur ya. Strikernya Solanke, Betul. Richarlison, Mati sama lagi. Marmoush lah. Marmoush. Ya, kanannya Savio, Mickey Moore, Kulusevski. Oh Kudus, iya. Kudus. Gimme Iya. Ginger from Anjir, Sweden. masih ada kelas-kelas. gelandang serang James Madison, Conor Gallagher, Xavi Simon, Iya, bener. Matius Fernandes. Mateus Fernandes. Lu pusing, sumpah. Kalau lihat benchnya pusing, Tonali gila. kan CM ya dia. Ya. Iya. Berarti Fernandes kesurupan. overrated Dia lah. kayak kesurupan Chelsea 3 tahun lalu, inget ya? Tapi dia Kesurupan tau gak sih lu? tapi make sense lah dia kena mereka ini kena mental 2 kali berturut-turut Di finish bawah. di bottom half 17 konsisten. bos Tapi kan ini konsisten. pertanyaan ya, apakah pembelian ini bisa mengubah mereka atau enggak secara mental dan secara permainan gitu. Gue ngeliat Matius Fernandes kemarin ya, kan ada fans Spurs yang nge-compile mainnya Fernandes di Iya. lawan Charlton. Menurut gue dia harus starting sama Tonali sih di belakang. Betul. Di belakang double pivot. Karena enggak sementara kan dia harus sebenarnya harus cari pesaingnya si Bergval kan, karena belum ada itu. Karena Matius Fernandes tuh bener-bener Mobile kan? mobile dan passingnya tuh distribusi kanan kirinya dia tuh bener-bener Tapi bisa seingat gue atur. dia waktu di WSM agak advance ya, agak maju ya. Harusnya emang playmaker dia Iya. lebih advance, cuman dia punya kapabilitas untuk Drop di drop deep, passing kanan kiri dan bisa gini kan. Kalau di Zerbi ini kan sebenarnya kayak lu mancing binatang buas lah kalau cara dia main tuh. Iya. Dia backnya harus dekat, mancing orang Plus pressing, bait baru dia habis itu transisi. dua orang di depannya transisi half turn Iya. gitu kan. Nah kemarin itu nggak bisa, Tonali itu nggak sebagus itu untuk itu. Tonali itu lebih breakernya aja. Nah Fernandes tuh bisa. Oke. Nah kalau Bergval tuh dia angin-anginan. Kalau lawan tim yang physicality-nya bagus, hancur. Kalau lawan tim yang Oke, Ini jelas aja bisa. kita ke Players to Watch. Lu Players to Watch lu Mateus. Peran Mateus di game ini. sama Savinho sebenarnya sih. Savinho lepas banget baru mainnya. Gue enggak sih, karena lawan Charlton, Bro. Iya. Gue mungkin Mateus sih. Matius ya. Mateus. Mateus. Lika, For sure. Mateus Pemain juga. idaman gue musim panas Kok kemarin. bisa ya kelepasan ya? Tapi pun kalau dia ke United cadangannya Bruno. Ya Enggak. memang Tapi perlu, kan Apa tapi main di dia- belakang? Sebenarnya menurut gue ya, fungsinya kayak agak baleba. Menurut gue. Oke. Dengan mobilitasnya dia, dengan kemana-mananya dia, dengan long pass yang dia punya, plus dia bisa drop deep, terus press resistant. Menurut gue dia adalah fungsinya baleba. Oke. Tapi karena 85 jutanya itu, berakhirlah MU beli baleba yang lebih murah. Padahal Oke. murah loh, tinggal nambah 20 loh. Anda? tapi Players to baleba Watch? bos. Anda Players to Watch? Gua bisa. Iwan Wiza Ah, Yes. dari Newcastle ya. Dan Newcastle gue Tank itu orang tank ya. sangat cinta dengan pelatih barunya. Gue suka Jaisel si ya? Jaisle. Matias Jaisel. Matias. Kita sudah Jaisle. riset namanya siapa. Jaisle. Mathias Jaisle. Oh Jaisle. Jaisle Gue sama dia panggilannya. buka YouTube. Ayo, oke. Mathias Jaisle. Oke. Oke, Jaisle. Dan sama Jaisle. Newcastle taruh paling ujung. Jadi kita harus nonton semua pemain dulu, ngikutin.
Joey lah. Ini paling ujungnya baru. Gue Matias paling parah, gue Jaislo. dulu ngomongnya Jail. Ya. Oh gitu. Jail. Kalau gue emang udah tahu Matias Jaislo namanya dari dulu Jadi ya. lu siapa? Wisa. Gue Matias Jajal siapa? Kalau gue Ya iso. mau ngelihat sebenarnya ini pemain harusnya jadi pembeda ya. Dan dia masih ada. Robo. Oke. Kalau gue Robo. Gue pengen Robo. pengen Luis Hall. Oke, kita ke game selanjutnya, ada apa lagi nih? Ya, man. Prediksi skor? Oh iya, prediksi skor. bener. Lupa. Ya. Gue Newcastle menang. Gue Newcastle menang. Gue tahu, gue tebak prediksi skor lo 3-2. Banyak gol ya, 3-2. Nah, setuju. Gue Newcastle menang. Gue juga Newcastle 3-2. izin seri lagi 2-2. Oh, seru. Gua ini kemenangan perdana Spurs ya dengan tambahan pemain-pemain 2-1 Spurs. 2-1 Spurs. Oke, kita lanjut ke Lu dulu. United tuh kapan? Chelsea jam 8, MU jam 10. Oh iya, kita ke Chelsea dulu. Chelsea yang akan menjamu Chelsea. Brighton di Stamford Bridge. Gue terlalu positif, bro. Oke. Kasih gue reality check dong, serius. Gue lagi terbang-terbang Nih, banget. gue kasih sedikit ya. Serius. Tim lo bagus attack-nya, Iya. defense-nya. Defense-nya azin apa nih coba? Komponen Defense-nya, defense-nya. as in Fulham bisa golin 2. Oke. As in menurut gue, as in Robert Sanchez adalah kiper lo. Hahaha. As in lo cuma Dibu is coming, bro. Iya, Sumpah. udah here we go ya Udah. tadi. Sumpah percaya sama gue. Ya, at least gue nggak bilang Dibu ini kiper terbaik di dunia. Tapi Kayak dia lo waktu bawa- dapat Lamens. Tapi dia bawa mentality. Feeling lo tuh dapat Lamens Iya. apa? Gue Nggak, emang ini nggak ngomongin mentality ya. Dari Onana ke Lamens. Lo tahu Iya. Lamens bukan kiper jago banget. iya, tapi Tapi dia feelingnya punya apa? atribut itu semua buat jadi Feelingnya kiper kayak, bagus. Ada Iya, kayak lega. lega, ada kayak ngerasa lebih nyaman gitu. Cuman- Plus mentalitas bos. 2 season lalu Dibu ini errornya lebih banyak dibanding Onana. Ini 2 season lalu kan. Iya. People change, bro. Season lalu Aston Villa? Enggak. Ya bagus. Ya, Nih, mungkin kalau kalau menurut data, misalkan- kalau menurut data, Hmm. Dibu musim lalu nge-save lebih banyak, 2 kali lebih baik pada Sanchez. Musim- Enggak, bukan Oh. nge-save, sorry. Nge-prevent goal. Kalau Lebih. save kan tergantung serangannya kan. Betul. Dibu itu nge-prevent goal 2 kali lebih baik pada Sanchez. Oke. Nah, kalau tahun lalu tuh Oleh bilang ini Nikonnya agak pick me kan dia bandingin Sanchez sama Raya kan. Ini Enggak, udah, I rest buat my fun case, fact bro. aja dia bilang Udah. Sanchez itu sama kayak Raya. Cuman depannya bukan Gabriel Saliba aja katanya gitu. Sekarang kena reality check. Enggak, gue baru tahu Kipernya enggak jago. Sanchez. Lo tahu enggak kena reality check-nya kapan? Bukan di game on Fulham. Oh, Apa? siapa? Gue kan ketemu Sanchez. Gue udah cerita Oh, yang sebenarnya pas di sini. kemarin. Ini gue kasih tahu ya. Hmm. Gue baru ngeh reality check-nya. Oke. Gue udah cerita di sini di pojok debat. Gue punya teman di sebelah gue, namanya Phoebe. Oke. Dia bawa hand glove match war-nya Sanchez. Oh, oke. Dia minta di Tanda gue tangan. bilang lo minta tanda tangan? Enggak, gue minta dia mau minta Sanchez tulis nama dia. Gue bilang dia gak bakal mau. Oh, Ribet. Oke. Kalau mau inisial. Inisialnya V B. Oke. Oke. Sanchez datang. Ya kan? Hmm. Oh, can you please sign put my initial with your hand, ya kan? Oh, terus dia bilang, what? VB. What? VB. What? Official Chelsea datang. It's V and B. What? It's Victor Bravo. Wah, ini orang kayaknya ada masalah sama IQ kayaknya. Di situ gue reality check. Kayaknya ada nyek. Jadi secara profile, physicality, secara visio dia kayaknya jago, tapi ada. Kayak ngawang gitu ya. Nah, Dia suka daydreaming. di situ reality check gue. Itu reality check gue. Tapi dia Masa kalau memahami VB aja nggak bisa? VB. Victor Bravo. itu lu mata langsung terbuka. Oh, ini Kalau gue orang ya, tuh ini kayaknya ada ngawang. ada ngawang-ngawangnya ada gitu. Dan kemarin kebukti di game Fulham kan? Iya. Dan ada hal juga yang bakal bikin lu lebih emosi ke Enzo Maresca. Nah. Udah liat belum video interviewnya? apa tuh? Oh, yang dia nggak nyebut nama Chelsea. Dia nggak nyebut nama Chelsea, dia nyebut So asik Leicester. anjing Maresca Chelsea ular. disebut different club, my other different club. Jadi dia bilang, dia cerita, karir gue tuh awalnya I started here in treble season with City, and then I win championship with Leicester, and then I go to another team and win another trophy. Pokoknya gitu deh. Dia nggak sebut namanya. Itu open war ya, itu open war. Emang open war. Cywar. City Ayo Chelsea reality seru. check lagi. Terlalu positif gue, Rin. Enggak, tapi Terlalu positif. Tim lo mentok 15. Enggak lah, itu juga bodoh. Reality check Itu juga dulu. bodoh. Lawan League One, Lutonnya kan yang latih mantan midfield gue nih. Iya, Wilshere. Kena low block Lutonnya susah golin. Iya. Masa 2-0 tapi susah at gol. least masih Susah. ngegolin dibanding expect klub berapa? kita, Rim. 6-0.
Lu awas lawan tim kecil cuma 2-1-0 ya. Bukan. Win is a win, bro. Kan lu mau reality check. Oh iya. Gue kasih tahu nih lu ketemu orang. Gue galak kayak gue minta Iya. Lu Kalau defensif Iya, bener dong kali-kali. Bener kan? Ini kalau misalkan kena low block dikit aja nih agak bingung Iya. ngebongkarnya. Baru mulai ke situ menit 20-an loh, Le. Yang si Iya, iya. Palmer di save sama kipernya. Iya. Sebelumnya muter-muter Sebenarnya doang. ada aspek kemarin kenapa kayak gitu, karena ini gue gak suka waktu gue line up 4-2-3-1. Jadi kayak agak, gue tuh takut kalau pelatih gonta-ganti formasi, pakemnya tuh nggak dapet nih, Benar. chemistry-nya, muscle memory-nya tuh nggak dapet, Yes. gitu. Jadi mungkin ada faktor itu juga, Mat. Kalau dia mungkin Betul. main 3-4-3, mungkin nggak perubahannya nggak astronomical, nggak beda jauh, Iya. tapi paling nggak itu game yang tiap hari gue mainin loh. Terbiasa. Gitu Tapi loh. itu momen Iya. emang buat eksperimen sih. Iya. Itu. Karena line up-nya kan juga line up bagus. Kok Barco juga dibu ya? Dibunya sama fans Chelsea apa sama Barco Buton sih? itu kan, ini banyak yang nanya juga ya, kenapa Barco dibu? Ya kan Argen kan. Waktu Argen Inggris yang ribut itu, provokatornya tuh Barco. Barco kan yang ke Oh. Bellingham, Yang akhirnya dia Bellingham digeplak sama Iya, Bellingham. iya. dikeplak terus katanya Iya. di ruang ganti di elbow di ini. Tapi Ya Barco- kenapa gue bingung? Bener nggak, Rim? Karena di Fulham kan lu bilang fans Chelsea Ngomong kan aja. nyanyiin Enzo Fernandez. Intinya Kenapa kan intinya Barco-nya- England versus Argentina. Every Argentina is the enemy. Iya. Kecuali satu orang. Pegang omongan gua. Siapa? Ini orang main dipujanya setengah mati. Lisandro Martinez. Wes. Sama aja gitu. Nggak mungkin. Dibu juga. Tapi dia Ya sama bawa publik, bendera juga sama loh. enggak, sama tim lo, sama fans United yang mungkin nggak dibu, Mungkin, iya. tapi sama lawan tuh dibu. Kalau Ya dia nggak bakal away. kedengeran yang lawannya. Kita kan rame. Nggak kalau away. Hah? Kalau away. Ramean kita. Apalagi nanti cek ya. Ini bakal kalau menurut gue reality check-nya di minggu ini lawan Brighton. Karena Brighton Yes. lagi on form parah Betul. sama 4-0 Hurgula. kemarin loh. Iya, Seru lagi banget. on form banget. Malah ini match yang lo bakal demen. Ini mirip dengan match Fulham di mana lawannya nggak mau lo Kebuka. blok, lawannya mau kebuka, lo Iya. mau kebuka. Di mana JP Morgan. Gue nggak suka nama JP Morgan. Iya. Kayak nama bang. Nama apa sih? Enggak, Nah, ini kayaknya bener cuma Bang Yul. yang nggak adil gitu. Kalau lu ngasih nama trio itu harus singkatan atau Oh. 3 inisial kan. Iya. Kalau JP Morgan kayaknya Rogers banget gitu. Iya. JPM. Enggak, kalau gue Pajero. Jadi Wes Pajero. Palmer. Palmer jauh. Rogers. Ya J-nya. sesuai Bro-nya ya. Rogers. Kan Pajero kan Ngebut. mid level lah. Parah lu. Bukan Ferrari. Parah lu. Mitsubishi ada yang nggak bener nih orang Lo nih. bener dong kan bukan Ferrari. Gue suka bukan. banget sih Mitsubishi mobil-mobilnya sih. Wes. Ferrari gue suka Ferrari banget Dibanding sih. JP Morgan lo beli Keci mana? Pajero. Iya Pajero lah. Pajero kan? Pajero. Gue lebih Pajero. lucu JP Morgan. Mau si Palmer nggak suka. Rubbish dia bilang. Wes. It's a rubbish nih. Nah, emang Ya kan, Palmer, ada pick me juga. Palmer udah lah. Karena JP, Joe Pedro udah otak orang. Iya kan? Morgan. Oh dia hilang ya? Iya. Iya, iya, Dia iya. kayak gue mana? Coba kalau Gitu. namanya Call JM. Mau tuh dia, padahal gak ada artinya kan. Call JM. Call Joe Pedro Morgan Rogers. Atau Call JR. Jadi call-nya Mau dia. Karena dia tuh gak mau ditutupin Tapi sama Pajero orang. Indonesia banget pastinya. Nggak Iya. mungkin JDM. internasional. benar. Nggak bakal. JDM. Emang JDM bisa? Mobil. Dia tahu Joao. Iya, enggak ada JDM aja. Oh. Gue pengen ngasih tau aja gue tau JDM. Ya ini bakal apa gimana? Iya, tapi menurut lu semua Fulham kemarin kenapa bisa ngegolin 2? Transisi kah atau 3 back yang masih Kalau berantakan kah? dari state of game tuh ada 2 hal. Yang pertama, gue nggak tahu kenapa tapi filosofinya Xabi Alonso tuh nggak murni possession base. Oke. Jadi dia memang suka bermain cepat. Otomatis kalau lu main cepat, lu sering kehilangan bola di tangan musuh kan. Jadi dia suka main cepat tapi intensitas tinggi gitu. Jadi akan banyak turnover, bolak-balik gitu satu. Kedua, kalau kita bongkar gol per golnya, gol yang pertama itu Sanchez lah. Iya. Itu kayak itu harusnya bisa di-save. Gol yang kedua ya mungkin lose fokus. Betul. Bola di-save sama Sanchez masih bisa ditanduk sama si siapa Garcia ya? Garcia, betul. Iya, Garcia. Jadi Terus ada juga. Jadi gue sih expect Palacios. memang Chelsea pun kalau musim ini bagus ya bakal kebanyak kebobolan sih. Karena si Alonso mainnya bener-bener cepat, direct, ya itu bakal back turnover. Ya tapi sama kayak pas eranya Amorim kemarin juga dong berarti kan 3 back, high intensity, banyak transisi, banyak kebobolan. Tapi secara attackingnya sebenarnya menarik gitu. Iya, iya. Lebih fluid aja sih Alonso. Gue ngeliatnya Alonso tuh ngasih pemain tuh freedom untuk keluar dari role-nya. Kalau emang Tugasnya lu, mereka. kalau lu emang ada momen 1v1 lewatin aja. Kalau lu emang Dia ngomong itu ke Kenda sih.
Iya. Dan Palmer kalau lihat treatment dia ke Palmer tuh bebasnya parah. Iya. Beda banget sama Maresca. Maresca tuh melimitasi Palmer. Gue takut mudah-mudahan Cherky nggak digituin ya. Mudah-mudahan. Karena pemain kayak Cherky nggak bisa digituin. Nah, Palmer bukan hanya dikasih kebebasan. Palmer kemarin lawan Luton 90 menit itu nggak ngotak. Maksud gue, lu pemain kayak Palmer yang baru sembuh cedera, main 90 menit di game kayak gitu itu nggak ngotak. Jadi kayaknya dia pengen ngasih Palmer karena mungkin dia dulu dilatih Jose Mourinho kali ya. So, jadi dia kayak belajar bahwa psikologi itu lebih penting daripada fisik. Dia tahu pemain kayak Palmer ini demen main. Gue nggak bisa larang-larang. Gue harus jaga moodnya dia. Lu mau main apa full? Main deh. Kayaknya ada gitunya. Ada momen dia cedera lah. Bukan cedera, dia habis kayak limping lah. Limping gak ditarik keluar. Iya. Gue nonton karena gue mau nonton Jack Wilshere kan. Terus menariknya nih, ini dari Jose Mourinho juga nih. Dark arts-nya parah. Ada dark arts. Siapa? Waktu terakhir lawan Fulham. Oh iya. Bertahan, buang bola, nahan bola di ujung. Ada gitu-gitu ya. Gue suka tuh. Asik. Ya kecuali ham doang yang gue gak demen main dark arts. Oh gitu. Oh gitu. Siapa Rim? Gak cocok. Kan lu di Arsenal kan nice guy, Kan mainnya dibilang kan beautiful football. beautiful Kenapa football. jadi gini? Kalau kita bahas Arsenal menurut gue ya. Sekarang kebalik, tim dia main beautiful football ya, harusnya juga gak cocok berarti. Nggak, aslinya gue ngeliat tuh kalau Xabi Alonso ngeluarin outcome yang terbaik untuk pemain-pemain. Palmer shine di saat lo ngeliat latihannya Palmer sama apa yang dilakuin di lapangan itu sama. Dia sama-sama dapat bola, opernya one touch, muternya kemana. Pasti lihat video Pas transisi di latihan. itu kan terjadi kan maksudnya. Jadi gue ngeliat jadi Xabi Alonso ngebiarin lo bagusnya gimana sih gitu. Lu bisanya apa? Tapi yang paling penting dari Xabi Alonso dari zaman Leverkusen adalah passing pendek lo tuh adalah poin paling utama di game lo. Kalau lo passing pendek lo bahlul, lo maksa mau ketemu lombol-lombol, lu nggak akan main. Lu nggak akan bisa ditaruh karena Xabi Alonso sangat demen bola pendek. Ya. Sangat demen, dia tuh ada pep-pepnya. Mending gue ngoper pendek gini Dibanding cuman sama dia dibikin lebih hybrid dengan one touch oper-operan futsal. Iya. Begitu. tapi Keren juga nih Saluri. wis tapi Emang nggak boleh ngomong banyak-banyak. nggak boleh. Ya Allah, Mama. Karena ada fans MU juga jadi gue harus Gitu. di MU gue tau gue kalah. Gimana? Nggak, tapi step up serius yang sih lain. tiga depan Wow, Roger sama Cole sih gila sih. Wow menurut gue bisa jadi salah satu top assist sih. JP top top scorer. goal sih di JP akan jadi top scorer. sumpah. Joe mending Pedro bisa aja kalau Haaland killer drop off. instingnya gila sih. Nggak Kalau padahal Haaland ya. drop ya bisa. Bisa Iya. banget. Padahal ya, golnya kan 1-1. Arsenal ini juga Saka golin, Odegaard golin, Havertz golin. Tapi kok Fresh aja, beda? fresh. Ini enggak, ini Itu kita gini, nggak bahas. gua agak- Ini orang kita udah nggak bosan. bahas Arsenal. Begini. Nggak, karena klub saya nggak dibahas hari ini, jadi mau bikin. Begini. Li masuk Li. Enggak, sebenarnya kenapa Arsenal mungkin lebih bagus malah, tapi Iya. orang mungkin bosan. Fresh ya. Ini kayak baru aja. Iya enggak, kita tahu lah. Kita di sini semuanya pembenci Arsenal. Sampai Anda mungkin tanya Pak Prabowo mungkin tim yang Anda benci saya Arsenal. Padahal nih kalau bahas Arsenal gue ngomongin good things loh buat Arsenal. Dia nyiapin nas untuk Arsenal kita nggak bahas. Karena main Selasa. Mereka udah ini. PTSD, jadi mereka pikir semua tuh musuh. Oh gitu. Enggak juga ya. Enggak juga. Bas. Iya, emang semua Kan musuh. gue udah bilang gue nggak ada beef apa-apa sama Kok Arsenal. bisa? Itu kan. Itu yang gua pertanyaan bingung. gue. Itu yang gue bingung. Gue sangat tidak cinta sama itu tim. Tapi gue selalu mempertanyakan itu loh. Kenapa di hidup orang banyak banget yang benci sama Arsenal, tapi di hidup gue nggak ada satupun fans Arsenal yang nyebelin. Tapi banyak Arsenal di hidup lo. Lumayan lah. Tapi iya. Iya banyak banget. Gue salah satu konten yang bikin gue terkenal salah satunya ngatain Invincible Arsenal. Gitu. Hina-hina Calafiori, semua gue hina semua dari dulu. Kita balik lagi sebagai topik terakhir. Jadi menurut lo Dibu nggak ngangkat apa gimana? Bukan Ngangkat, nggak ngangkat nggak. lah. Gini, mungkin a step up from Robert Sanchez, iya. Experience ya, Ya. Iya. mental itu nggak bisa bohong. Dan itu bring security buat defense lo. Di saat lo punya Ada yang commanding. itu sangat bagus. Cuman untuk fans Chelsea jangan kaget kalau misalnya ada Error gol-gol, juga. ada error-error karena ini kiper pas udah kita berkaca di MU, pas MU pilihannya Lamans atau Martinez, gue ngambilnya cenderung Lamans karena errornya sama-sama error. Cuman Lebih muda. gue butuh ceilingnya Lamans masih bisa jauh dan
Martinez enggak kan. Martinez kan udah mentok segini walaupun dia bring apa namanya leadership ya. Experience. Itu dia. Cuman ya itu problemnya. Chelsea bisa juara gak sih? Enggak. Tuh enggak kemarin tuh on top. Enggak. Padahal yang prediksi Juara tuh Yang ngerubah gue kan Dibu nih. Gue ngerubah, lo ngerti gak? paham. Karena Sanchez di perjalanan bersama Chelsea, Sanchez tuh banyak ngebuang 3 poinnya Chelsea. Iya. Gitu. Jadi kan otomatis gue berubah dong. Ngerti. Berubah dong gue gitu loh. Ya, Tapi kemarin selain Lacroix nggak ada yang main bagus Bek. Colwill not in his form. Belum. Iya Fulham. Acampong oke dong. Acampong kurang. Oke bang. Lu lihat semalam Acampong, lu lihat pandit-pandit ngomong apa Gua bilang aja. Fulham. Bukan, maksud gue gini. Kadang-kadang nih lu ngelihat ada 3 back. Oke. Lacroix-nya outstanding. Iya. Sisanya memang biasa aja, tapi bukan berarti jelek. Kalau Colwill ya agak shaky. Colwill agak shaky. Gua akui. Lu jangan lu mulai kayak Arsenal lu. Pemain lu gua hina. Gue bilang Pemain lu Colwill gua hina, lu mulai kalau dia agak kurang ya, dia agak ini ya. mulai diplomatis. Iya, mulai kayak gitu. Enggak, lu ngomong ya, main tapi lu jelek. oke gini, Lacroix paling bagus, nggak ada yang sebagus Lacroix, udah gitu aja. Udah. Sisanya jelek. Di Fulham. Ya udah, harusnya clean sheet gitu ya. Udah, oke. Mungkin karena Sanchez ya. Jadi banyak berantem kan kalau Dibu ntar beda lah mungkin. Gitu. Nah, gue tuh prediksi Chelsea itu peringkat 2 kan. Kemarin kita bikin top 5 predictions. Kayaknya dengan Dibu nih bakal lebih dekat nih Arsenal sama Chelsea. Arsenal tuh konsisten tuh masalahnya. Nah, gue nggak masukin MU karena back nih. Betul. Oke, sebelum kita ke Setuju. MU, kita langsung MU. dulu kita players to watch di Chelsea lawan Brighton siapa kira-kira? Wayne Selwood. Oh, lu malah Brightonnya. Iya. Yang sebut lagi produktif Karena- banget. lagi produktif banget dan itu di mana-mana. Dia- Brighton, Chelsea, gue Brighton Chelsea. sangat kepo lagi dengan 117 juta. Oh, Rodgers ya. Morgan Rodgers ya. Oke. Karena 117 juta udah golin 1. Cuman jangan berarti dia langsung dia main jago. Kita lihat game-game berikutnya. Oke, ini price police ada nunggu ya. Kalau gua Caicedo bisa main lagi. Jadi kita lihat. Kemarin cedera ya? Apa? Cedera 2 game gak main deh. Caicedo Gue sama kayaknya- Palestra juga belum main kan. Gue kayaknya di Chelsea sih gue Rodgers sih. Tapi kalau di Brighton Ayari. Yasin Ayari. Oke. Untuk udah ya. Prediksi Prediksi. skor belum. Prediksi skor. Gue Ini main di Gue kandang 3-1 kandang Chelsea. Chelsea ya. Gue 3-1 Chelsea. Gue 5-3 Chelsea. Jadi gol-golan lagi nih. Gol-golan. Kalau enggak 4-1. Gue Palmer 2 gol 4-2. Gue mau 5 gol Joe Pedro semua. Anjir. Ini kepentingan FPL ya? FPL. Nih, Iya. Haaland kena mental. Kepentingan FPL. Itu doang. Gue kayaknya 3-2 Chelsea. Chelsea 3-2. Oke, kita lanjut ke The King of Clubs ya. Wes. Yes, Oke, the future champion. Wes. Itu dia. Siapa King of tuh? Kings. Itulah dia. Man United yang akan menjamu tim promosi lagi. Ya. Kemarin bertandang ke tim promosi, sekarang ini what a schedule buat United kan. Apalagi dalam transisi di masa transfer window. What to expect? Apa take away-nya dari Hull City kemarin? Seminggu ini Baleba masuk, apakah Baleba bisa start atau gimana? Bisa. Silahkan Karim dan Dika mungkin bisa. Kalau gue cuma Baleba belum bisa starting. Baleba sih Masih cedera terakhirnya di sini. September kan. Abis ini main. Pas Brighton ya dia mainnya katanya. Kayaknya Oh, jadi besok nggak bisa main? Besok nggak bisa main. Besok enggak. Ya kalau menurut gue sih Tapi kemarin udah gak cedera kan? Apa Enggak. masih? Terakhir di Ankle. Ipswich cedera. Oh masih. Uh-uh. Oke. Tapi ya ini lagi recovery ya, lagi latihan lagi. Ya kalau menurut gue sih sebenarnya MU dikasih 2 tim promosi sih harusnya bersyukur. Harusnya bisa maksimal, harusnya 6 poin, tapi belajar dari kemarin melawan Hull City ya menurut gue pelatihnya Hull City jelas melihat game versus Milan dan mengambil hal-hal buruk dari MU dan mereka melaksanakannya dengan sangat baik menurut gue. Eksekusinya gokil sih. Dari mulai defense, tengah, depan menurut gue perfect Hull. Bener-bener pressing, ngotot. Bruno kan harusnya dengan adanya Santos dan Tielemans di tengah, Bruno kan jadi ada di depan kotak kan. Ya. Nggak bisa dia. Sekali dia pegang bola 5 pemain, sekali dia pegang bola 5 pemain. Jadi dia harus drop deep lagi, Tielemans yang maju, dia harus ambil bola lagi, dia yang jadi kasih role itu lagi. Jadi gua nggak tahu apakah duet Santos sama Tielemans-nya yang secara fisik memang belum ready. Oke. Karena gua ngelihatnya mereka lambat banget. Atau memang duet ini ternyata nggak balance. Nah, karena gua ngerasanya kenapa akhirnya Baleba datang dan gue agak
punya sedikit harapan. Ya karena menurut gue Baleba ini yang bakal ngisi fisikalitas dan kecepatan di tengah. Oke. Dan gue rasa dia bisa diduetin sama siapapun. Sama Mainu bisa, sama Santos bisa, sama Tielemans Yang bisa. terbaik siapa? Santos. Kalau dari per hari ini. Per hari ini, gue ngelihatnya Berarti Balebanya yang wajib. menarik. Baleba wajib. Balebanya yang wajib, tinggal pairingnya siapa? Yes. Gue Santos sih. Gue Mainu lagi. Oke. Kayaknya Mainu yang kasih komposnya. Baleba tuh pasar bukan sih? Dia breaker. Ya, Oh dia breaker. Berarti lu butuh Santos dong, pasar. Makanya gue sangat nyaman dengan Santos. Mainu tuh bawa bola. bawa bola, Iya, benar. iya. Tapi Baleba juga punya passing range yang oke nih buat Oke, progresnya. oke. Jadi gue ngerasa lagi dan lagi Carrick kan sebenarnya kayaknya nyari pemain tengah yang emang versatile aja kan. Dia bisa main apapun, bisa Oke. gantian role-nya gitu kan. Jadi gue rasa Baleba ini bisa banget sama Mainu. Lik, tadi lu ngomong soalnya buat Karim juga nih. Lu ngomong pada soal setup. Yang tadi lah yang kayak Bruno terlalu advance tapi dikepung inilah itu. Banyak lah setup yang bisa dirapin ya. Yes, Karena Hull juga belajar kesalahan-kesalahan di setup lawan Milan kan. betul. Tapi kalau gue kemarin sempat pointing ke physicality dan intensity-nya United yang bermasalah menurut gue. Terlalu Betul. lemas, terlalu loyo. Betul. Nah ini something, apa backgroundnya? Dan apakah ini bisa berubah di game besok atau enggak? Hopefully. Mau karena? Kalau gue ngerasa kan gue udah bilang vibes-nya padahal ada di training, cuman nggak ada pas di match. Something off. Gue ngerasa something off. Game kemarin tuh one off. Game one off harusnya. Berarti one off. Gue ngerasa itu harusnya normal. one off ya. Oke. Karena nggak masuk akal apa yang terjadi di training, apa yang kita lihat, kok nggak keimplementasi di match. Itu aneh banget. Pemain kayak nggak kenal satu sama lain itu menurut gue sangat aneh. Ya Tapi Lo lihat berapa kali tuh si lawan game lawan Hull, Bruno Fernandes pengen flick atau kayak ngolongin bola, ya nggak miskom bisa. berkali-kali. Iya. Kalau gue sih ngelihatnya ya, ini mungkin perbedaan lagi dan lagi Amorim dan Carrick. Kalau gue ngelihat ya pas zaman Amorim, fisikalitas tuh nomor 1. Mereka masuk game pertama, mereka langsung high intensity, semua pemain badannya jadi Lebih kurus. muscly semua, lebih kurus, larinya juga pada Oke. cepet-cepet semua. Dan ini gue nggak lihat di Carrick. Apakah Carrick yang 6 bulan itu masih mendapatkan fisiknya Amorim? Menurut gue itu. Dan yang Oke. namanya summer ya ditambah Piala Dunia ya, kita nggak bisa bohong, pasti capek banget kan pemain. Break cuma berapa? 2 minggu, 3 Iya. minggu ya 3 kan? minggu minimal. Dan gue rasa ya ditambah Piala Dunia, ditambah trainingnya si Carrick yang menurut gue porsi latihan fisiknya nggak sejor-joran Amorim. Nah itu menurut gue big factor banget sih. Oke. Pemain tuh kayak belum ready langsung gitu. betul. Cuman untuk lawan Ipswich ini, menurut gue pressing sangat penting. Yang kemarin hilang tuh pressingnya kan nggak ada sama sekali. Betul. Pressing kita sangat rendah. Itu nggak bisa. Itu gak game-game yang 10 menit pertama itu penting banget. Betul. Lo main di kandang, game sebelumnya lo kalah sama tim promosi, Betul. lo jangan nonton telat pokoknya. Ini 10 menit pertama Betul. bener-bener, ini kelihatan nih mood of the game-nya di 10 menit Betul. pertama. Betul. Menurut gue enaknya kita datang dengan hunger parah. Datang kita dengan sangat hunger. Nggak ada yang bisa dipungkiri. Gua pun nih, gua ngasih tahu kalian semua yang nonton, kalau lo ada aset MU pertahankan, dan kalau punya Bruno atau Mbumo kaptenin. Karena gua akan kapten Gila Bruno lu. lagi. Harus reality check kayak gue apa nggak? Nggak usah. Gua nggak ada. Nggak usah ya. Gua ke reality, Biarkan kamu buta ya. reality check gua 13 tahun, Le. Oh, oke. Iya. Wis. 13 tahun gua kena reality check. Di season ini enggak. Gua ngerasa the race is still on. United is still in good direction. 2 more signing. Tapi Nah, ya ini ngomongin signing nih. Yes. Apakah ini 3. berhenti di Aslinya- Baleba atau gimana? Kalau mau juara, Berhenti di Baleba atau gimana? Gue tuh menyesali loh. Market Apa tuh? opportunity kayak Malik Diouf. Lu Iya. nggak usah mikir, maksud gue duit lu kan banyak. Gak usah beli aja dulu. gua nggak ngerti. Siapa sih shortlistnya untuk left back? Lewis Hall, terus Lewis Hall, Diouf, terus siapa? Araujo, Araujo, David Raum. Sporting. David Oke, Raum, misalnya gini, Jorge Salinas. misalnya sebenarnya target utamanya Lewis Hall, let's say. Betul. Ya. Tapi ada market opportunity si Diouf. Diouf. Yes. Harusnya lo attack dua-duanya. Menurut Attack lo gue Diouf, gitu. jebret. Nanti Gua bilang- Lewis Hall lihat lagi gitu loh. Gue bilang berkali-kali, Le, gue dibanding sama Lewis Hall, gue sangat lebih mau Malik Diouf. Karena gue tahu Malik Diouf ketemu Benjamin Seskomovic ini akan jadi seperti apa.
gue nggak ngerti kenapa dari board United tetap nge-push Luis Hall. Iya. Luis Hall ini aristokrat, Malik Diouf agennya siapa? Itu flashback Marim Itu jadi siapa manajer. ya? Kemarin kita bikin konten dua fans MU Amrabat sama Karim. gitu. Dia mirip Luis Hall, dia mirip Malik Diouf. Luis Hall ini aristokrat Inggris, Malik Diouf agennya siapa? Nggak, tapi iya sih. Gue sih sebenarnya lebih menyayangkannya gini. Kayak kenapa maksain banget sampai pada akhirnya udah nempel banget sama deadline day. Yang gue takutnya ya jadi nggak dapet siapa-siapa. Ya nggak sih, kayak mau misalkan udah maksain Lewis Hall banget, tapi tiba-tiba ternyata nggak dapet. Dan kemarin sebenarnya juga si Yazl siapa? Yaisle. Yaisle sebenarnya juga udah ditanya ngomong kan. Michael ya. Iya, kalau misalkan no chance buat Lewis Hall tuh bener-bener no chance. Mereka Tapi tuh nggak akan selalu jual. kayak gitu. Dan Mereka tuh klub-klub kayak gitu harus dijejelin duit. Iya ya. Baru harus mereka mau, baru ya. mereka Boleh deh. cuma Iya. maksudnya dari awal lo ditolak dan dari awal udah statement clear kalau misalnya ini. Luis Hall is not for sale. Iya. Maksudnya udah ada statement itu. Ini jatuhnya mirip kayak Alvarez. Udah jelas bedanya Alvareznya mau keluar. Ini Luis Hall nggak begitu mau keluar. Dia oke deh gue di Newcastle nggak apa-apa season lagi. Nggak juga sih. Kayak ini mau MU ya kalau Sheffield ya. Cuman goblok. Menurut gue ini goblok dari manajemen. Gue sangat benci dengan Ineos. Gue sangat benci dengan Glazer. Kebencian gue mereka terlalu numpuk. Menurut gue tadinya gue sangat benci dengan Wilcox. Vivel Wilcox tuh kayak yang kayak konservatif Ih, Inggris banget gitu kan. itu dia yang pengen delap. Gue kesel Tapi tau banget. gitu dibeli delapnya kan lumayan dijual lagi 45 juta. Tapi kan lo Iya. gak bisa jual ya pasti. Iya, kita kan jatuhnya on loan. Iya, kalau kita kan jual paling 5 juta. Iya, benar. Maksudnya Lo gak Chelsea mau jual Gio berapa? Lagi nego sama Napoli. Ah, lo nggak usah sombong-sombong gitu, Le. berapa? 20. Chelsea mau 25, Napoli 15. Jadi mungkin ketemu di 20. Belinya 7. Kok bisa gitu ya? Narim Wilcox. Caranya gimana nih? Wilcox, Ineos, siapa lagi nih Glazer, Ali mana? Kalau gue di satu ruangan sama mereka semua, peluru gue cuma 3, gue nembak kali 3. Nih dengerin, Le. Gue di ruangan berempat itu pokoknya gue peluru Jadi gue cuma 3. Baleba udah, kita balik lagi signing. Tinggal left back wajib dong. Wajib. Aslinya Sama mana lagi? Center back juga wajib. 3 wajib. Tuh. Nah, left back. Left back wajib. Tuh. Nah, ini yang mau gue omongin. Left Center back, back lo banyak kok. left back, center back dan Bentar. striker. Delete. Cuma center back Sabar. bukan Center back. bukan suatu hal yang lo harus kunci sekarang. Karena Iya, banyak. Karena kenapa? Lo punya materi lo sekarang Maguire, Delic, Martinez, Heaven, Yoro, Mazraoui bisa di situ, Luke Shaw bisa di situ. Maksudnya complement each other. Kalau lo butuh pace, lo ada Yoro dan Heaven. Lo butuh experience, lo ada Maguire, Martinez. Lo butuh commanding, lo ada Delic di situ. Lo kepepet, lo bisa Mazraoui, Shaw. Jadi gue ngeliat kalau kepepet parah, Frederiksen cabut gak sih? Iya. Frederiksen cabut ya. Iya, lo bisa ada lagi si siapa yang kemarin preseason main tuh? Si ini yang Harry Maguire muda, Harry Armor. Maguire muda, iya. Lo maksudnya masih ada mereka semua. Jadi bukan suatu hal yang harus bener-bener diincar sekarang. Cuman ya sekarang bener-bener isi yang penting aja dulu, yaitu left back dan striker. Left back lo jelas butuh Luke Shaw nggak ketemu Olise sih, kita agak nangis ya kita ya. Striker Sesko Movic misalnya nggak main, kemungkinan Bumo. Zirkzee mau ke Zirkzee Atalanta. misalnya tiba-tiba ke Fiorentina tiba-tiba cabut, siapa? Kita mau pakai Cido Obi Martin. Iya. Berarti ada berapa posisi nih yang jadi jatuh wajib? 2 yang wajib. Kalau gua tiga, tiga, ya. tiga Left back itu dan? 3 itu opsional. Left back dan striker. Left back dan striker menurut gua, striker tuh Ivan Toney Lon ambil. Iya. Emi nge-pushnya Mateta kan tapi. Osimhen Iya. open kayaknya ya. Tapi center back yang bisa Harusnya. sehat terus siapa, Rim? Oh, Heaven Yoro. Iya, tapi Heaven ya kemarin deh. Heaven Heaven shaky pas parah. lawan Iya. Hull kan gue berharapnya dia yang bisa cover transisi cepatnya kan, karena kecepatannya dia. Enggak juga, Rim. Dia itu kemarin match kemarin menurut gua ngerasa nggak bisa begitu dinilai. Karena Karena emang aneh. semuanya aneh. Seorang Heaven Iya. lepas bola Iya. terus itu kan aneh. Heaven salah ngoper. semuanya Padahal- salah ngoper ya. Padahal sebenarnya. biasanya tuh Heaven tenang. Iya. Heaven Itulah pemain muda begitu, ada naik Iya. turun. Lo bukan Heaven, menurut gue pas
kemarin gue dibanding Chidobe Martin, dibanding Yoro, Dia paling stabil. gue tuh naro Heaven nomor 1 Ya, dibanding Yoro. tapi tetap pemain muda tuh ya itu On and harganya off. pemain muda. Nah iya, cuman gue ngerasa season ini harusnya kita ngeliat match lawan Ipswich. Menurut gue match lawan Ipswich penentuan kita bener butuh back apa enggak. Karena gue ngerasa sampai sekarang nggak butuh back, belum butuh untuk jadi konsiderasi nomor 1. Karena kalau dari kacamata gue, kenapa gue ngerasa center back tuh Kacamata butuh di atas banget. lah gitu. Iya nih. Iya. Tapi serius, kalau menurut gue, kenapa gue ngerasa center back butuh banget? Ya kita lihat aja deh lawan kita di Championship siapa yang nggak sih, Rim? Siapa dong? Makanya ntar abis kita bahas Bayern. ini kita ke itu ya. Iya. Siapa ini? Drawing itu. Drawing Champions League. Champions. Yang dimana gue ngerasa kayak kita handle bola udara jelek banget. Kita handle kecepatan transisi banget. Ya mungkin nanti syukur-syukur karena ada Baleba jadi ada filternya dulu sebelum defense-nya cover gitu kan. Cuma again, menurut gue masih kurang banget dari segi kecepatan dan bola udara. Betul, cuman di saat transisi, di saat fullback lo itu kan rasanya fullback kita yang lumayan problem juga kan. Iya betul. Luke Shaw lo nggak bisa begitu Jelas. berharap dengan transisinya. Dengan kita beli satu fullback dan udah ada Baleba, menurut gue tuh bisa kebantu banget. Areal 2 kita punya Maguire. Oke. Euro kurang lah, kalau Areal Euro kurang. Heaven tuh bisa. Lisandro pun bisa untuk Areal 2 walaupun pendek. Kayak bagus ya. Iya, kecil-kecil cabe-cabean kan kalau dia kan kebetulan kan. Oke. Gue ngerasa maksudnya kita punya materi yang benar-benar masih bisa dipakai. Kayak Chelsea tiba-tiba mainin Acampong gitu kan. Maksudnya ada kok. Cuman gimana cara utilize-nya. Cuman kalau left back nggak ada. Sama sekali nggak ada. Itu jelas. Kalau left back mah jelas wajib. Betul. Striker kita kalau berharap ya Mbumo oke lah. Penggantinya Sesko atau Sesko Mbumo masih kan tuker-tukeran kan. Cuma kemarin ada kita kena reality check. Iya juga bisa nggak ya? Nggak terlalu. Ternyata fitin ya? kunya kurang. Ternyata kunya kurang. Kemarin Amad Diallo tiba-tiba cedera. Kelar Kelar Gak kan. ada yang Itu kan ngobrak-ngabrik. harusnya kan Amad Diallo, Mbumo, Dorgu. Aduh. Gue salah loh. Tapi Punya dong. Dorgu jangan dimainin versus tim yang low block sih. Kelar. Kalau gue sih lebih Karena jangan dimainin. Dia punya lari aja kan. Iya, tapi Iya. kalau dia dimaininnya versus tim yang emang bermainnya Kebuka, terbuka iya, kayak enak. Arsenal City, enak Rim. Kalau low block kemarin menurut gue emang pure salahnya Carrick sih mainin dia di situ. Betul. Apa itu availability atau apa kemarin? Apa pilihan? Availability sih. Oh. Ada Rashford sebenarnya. Oh iya. Cuma kayaknya secara jam main Dorgu udah banyak tuh Dorgu. pasti meritnya lebih kenceng dibanding Rashford. Untuk awal-awal ya. Awal-awal. Iya. Untuk awal-awal. Cuman kalau misalnya emang Carey gak mau ngepres, Dorgu udah gak harus main. Kayaknya sama Rashford sempat main bareng nggak sih? Sempat. Main bareng sempat. Sempet Dia ya? pasti jadi asistennya Van Gaal ya. Enggak. Kan dia jadi player manager Van Gaal gak sih? Enggak, Carey pas kita menang Europa League, kaptennya Carey. Oh iya, oh iya Masih. bener-bener. Rashfordnya udah di squad. Rashfordnya udah juara. Player Oke. manager si Giggs ya. Itu kan kita ketemu Anderlecht, Carey sama Iya Tielemans. benar Tielemans. Carey ketemu Tielemans. Carrick ketemu Tielemans udah main. Tielemans di Anderlecht udah kapten, Iya, Carey iya, kapten. iya. Tielemans juga banyak yang komplain tuh. Maksudnya physicality-nya. Secara Dianggap kecepatannya. quote unquote pemales. Dan tuh akhirnya keluar juga lah, muntah juga. Fans-fans Leicester ngomong yang sama. Apa emang nih pemain bagus tapi dari segi work rate agak rendah. Lu ngeliat itu nggak atau bakal di solve atau gimana? Tapi kemarin pas lawan Hull, emang gue ngelihatnya duet Santos sama Tielemans nih nggak bisa cover sisi secara melebarnya gitu loh. Mereka tuh jagain di tengah, tapi ketika mereka nyerang, bola kehilangan, harusnya kan mereka track back dong, ambil lagi dong. Both Santos sama Tielemans nggak melakukan itu. Gue nggak tahu apakah karena fisikalitas mereka udah kalah duel, kalah kecepatan, nggak bisa ngejar atau apa. Tapi gue ngerasa mereka tuh kayak kurang nge-stretch gitu loh. Jadi kalau misalkan counter attack dari sisinya si Hull mainnya melebar, udah kelar, lewat. Dan Tielemans bener-bener, gue bingung Tielemans tuh box crasher parah kemarin. Bener-bener dia di depan, dia di depan nungguin bola. Malah Bruno yang drop deep Malah Bruno kan? yang drop deep ya. Ya karena gue takutnya itu terjadi karena memang si Tielemansnya gagal melakukan tugasnya. Jadi gini, itu kan dua kemungkinan antara Bruno yang gagal, Bruno yang tuker. Iya. Tielemans bilang gue yang coba, atau Tielemans yang gagal, Bruno yang step up, gue yang coba mainin peran lo, kan antara dua nih, gitu. Tapi kalau gue ngelihatnya kalau gue ngelihatnya ketika Brunonya drop deep malah lebih ada chance dibandingkan ketika Tielemansnya yang drop deep. Dan main. Iya. Ya berarti masih ada paling nggak secara
fleksibilitas si Tielemans walaupun berat main di DM mungkin dia masih bisa step up lah. Betul. Seharusnya. Masih Tapi bisa. sebenarnya kalau melihat pas dia di Aston Villa, gue ingetnya dia tuh juga 10 game awal nggak kepake sama Unai Emery. Oh baru tengah-tengah ya masuk ya. Dia tuh baru Oh tengah-tengah. iya, benar-benar. Nah, Oh iya benar. Jadi gua rasa mungkin 6 dia nih bulan malah dia nggak dipakai tipe lama yang banget ya. agak lamban untuk catch up sama fisikalitas pemain lain menurut gue. Oh. Jadi masih ada secerca harapan kalau misalkan ya Secerca. Dan nggak mahal kan? Murah kan? enggak 35 35 Iya, ribu murah. Murah. Oke. Kalau lah. kalau gue ngeliat dari perspektif rival ya, gue setuju sama Alika soal defender karena lu kan juara. Lu Betul. squad defender lu nih sangat cukup untuk contender Betul. kayak musim lalu. Anjir, dia kalau Chelsea, Arsenal, MU lagi proper Barclays sih. Cuman untuk doang. for the next step ya untuk Iya. lo juara. Ini di luar left back ya, left back kita harus beli. Hmm. Makanya gue kaget lu tuh nggak datengin Konsa kemarin. Bener. Konsa itu ground duel terbaik di Premier League, bahkan ngalahin Van Dijk, Gabriel Saliba. Dan dia beneran Udah emang bener. ground duel terbaik. Pale. Dan Emery kan mana chaos Gue kan. gak pernah rate Konsa. Enggak, kita ngomongin Kita sama tapi. cuma Nggak pernah untuk rekod saya. untuk lu jadi squad player nih, seenggaknya bakal jadi starting nih, dia bakal jadi starting kan. Martinez asumsinya kita nggak tahu dia kapan cedera kan. Betul. Anggap aja 2 game main cedera. Ini habis lagi di switch. Dia bisa main Amit-amit. Martinez cedera kalau lagi nggak ada international break. Iya. Tapi ntar kalau Argentina butuh main dia Benar. sembuh kan. Iya. Show. Dia akan sangat cocok main sama Maguire. Konsa on the ball. Gue liat bolong Iya. boleh Konsa. Gue juga baru tercerahkan setelah gue ngeliat. Setelah gue deep dive tentang Konsa. Lu pasti pernah ada pemain-pemain yang lu anggap biasa aja. Tapi Iya. selalu deep dive. Ini Iya. orang ternyata oke gitu loh. Mm-mm. Dan ya gue setelah deep dive begitu. Dia United level starting Dia- starting 11 United apa enggak levelnya gitu loh. Menurut Pertanyaannya itu. Menurut gue Dia bisa. bisa jadi starting ini ya. Entah dia main bareng Martinez atau dia main sama Maguire. Apalagi dia beli Malik Diouf misalkan. Malik Diouf, Konsa, Antonio Silva juga market opportunity. Antonio Papasan juga. Silva. Beda. Antonio Silva kita ditawarin 60 juta 2 season lalu. Iya, beda sama klub soalnya Bournemouth. 60 juta. Makanya gue kaget, apaan nih 20 juta doang. Gue bete parah. Beda klub lah kan, kayak pasti ada. Iya. Gue inget banget Antonio Silva 60 juta. Oh enggak lah. Itu juga market opportunity Ya, sebenarnya. lu Makanya pas juga 20 juta bagus. tiba-tiba Bournemouth gue kayak apaan Ya, kalau lo punya agent yang bagus, mata-mata yang bagus, lo tahu ada yang ngobrol sama Bournemouth 20, Iya. jebret 30 juga dilepas. Nggak ada selling clubnya ya nggak mau lepas. Selling clubnya pasti ngeliat MU, Arsenal, kecuali Chelsea kan emang dia ada main dukun dia kan. Kecuali Chelsea. Itu Diguna-guna. langsung dinaikin. Terus lagi di perspektif rival juga, gue ngerasa juga midfield lu sebenarnya gue harus lihat sih. Cuman dari kacamata gue tuh yang gue sangat attract itu cuma Baleba. Karena gue ngeliatnya MU itu butuh sosoknya Baleba. sama Baleba. Walaupun mana ketika ada Sangare, kayak Sangare juga bagus ya harusnya Wah, nih. Dan apalagi itu di juga Uruguay juga lepas. kan. Di Brentford Bah, bagus Tapi banget. either way antara Madu Baleba, ya, bagus banget. Cuma gue pengen bahas Brentford loh. Itu katanya iya. awalnya mau si Sangare. Iya. Awalnya mau Sangare. Ini Vivel. Iya, Vivelnya mau Sangare. Vivel versus Wilcox. Wilcoxnya ambil Ini Iya. lagi Vivel season depan tuh kemuncan gue yakin. Enggak, Sangare tuh yang ganti Sangare tuh Santos apa Tielemans? Tielemans. Enggak, Ederson. Santos. Ederson dulu. Ederson, bener. Ederson. Oh, Jadi Santos, pas Vivel Betul, mau betul, Vivel mau Sangare, Wilcox mau Ederson. Oke. Mm-mm. Dapat. Dua-duanya dapat. Tadi ya gue ngerasa juga tadi tuh Santos dan Tielemans itu Tielemans experience lah, oke, cuman Enggak cocok. kayaknya emang. nggak cocok sama Emang MU. squad player. Dan Santos pun masih kayak butuh game untuk di prove. Makanya harusnya MU ini datang ke transfer nih ngincer Anderson, Matius Fernandes, Baleba, lu dapat Baleba oke ya. Seharusnya. Tapi harusnya dua pemain ini nih, bukan Tielemans Andre Santos. Santos sih Levelnya menurut menurut gue ya, dia berarti sih dia kayak markinya gitu loh. Iya. gue ngerasa gini, untuk Santos gue sangat suka itu pemain. Ya masih proof Menurut tapi gue kan. di match kemarin pun dia pemain yang stand out. Walaupun ada beberapa cuman Gue rate passing-passingnya. Santos. Iya, dari Chelsea. Enggak semua dari Chelsea bagus. Tapi Banyak. dia Santos bagus, bagus. dia bagus. Iya, Santos gue suka. Tielemans gue sadar dia bakal jadi squad player. Nggak mungkin dia first. Sekarang tinggal Carrick, lo dikasih nih main-main semua. Ntar bakal ada left back harusnya Yes. atau striker. Lo gimana caranya starting lineup lo siapa? Kemarin tuh berasa loh. Solakis, gue masih bete banget kita nggak dapet Solakis. Kiper Iya, yang jago. dia ada Cool. Ada Goal City itu gue sangat bete parah. Bagus. Karena dibanding Lamans gue lebih pilih Solakis. Muda juga. Muda juga sama. Oh. Ini Mukanya tuaan tua ya. Solakis ya? Mukanya tua sih. Emang tuaan kayak tuaan Iya. Solakis. Cuman Solakis nih
Bagus parah Le, bagus parah. Ini what to expect nih terakhir dari game besok. Ipswich-nya pecah sih. Baru beli Palacios, tengahnya dia Enciso. Oh, Jisoo lagi terbang. Enciso bagus Terbang. banget. Emersonnya gokil. Yes. Tapi menurut gue Emerson bakal bahaya banget di kedua box sih. Dia punya kecepatan dan top speednya dia kan 34 ya. Sedangkan top speednya defender MU itu paling tinggi itu Maguire 29. Bagus. Jadi secara transisi bahaya. Paling tinggi Maguire. Mm-mm. Wow. Kenceng Eden ya, Heaven Maguire. kalah, Martinez kalah, Euro kalah. gitu. Jadi besok aerial duel pun Emerson 90 sekian % eksekusinya. Tapi dua Si Maguire jago banget. Maguire Tinggi banget. sebenarnya enggak. Di bawah Enggak. Emerson. Emang data nih aneh. Gua seumur hidup nonton Maguire belum pernah lihat dia kalah. Ada kan akhirnya. Ada, kalah. Iya, Tapi sama jarang Ryan banget Hull gitu. City. Hampir nggak pernah. Gua kalau Iya. bola ke arah Maguire pasti Maguire dapat. Iya, tapi memang Pasti data dapat, nggak bisa pasti menjadi dapat. acuan. Iya. Memang Betul. harus nonton langsung, betul. Cuma bisa membahayakan Emerson Iya, ini. iya. Mereka punya Maeda juga yang belum main kemarin. Iya. Udah main Jepang kemarin ya? pokoknya Maeda Jepang. Lo gila ya. Udah main belum main ya? Tim Maeda promosi ini pokoknya. belanja. Langsung aja kita Udah ke main di kiri kan? Udah main ya, players to watch untuk ini nih Bapak Ibu United ini. Siapa? Bapak Ibu. Ha. Gua Bruno Fernandes. Pengen ngeliat siapa? Oh, Bruno. Bruno Fernandes. Balik nggak nih Bruno ya? Iya kan Berapa Bruno kan ini? biasanya kan kalau mulai season dia kan November kan. Oh dia gitu ya. Iya mulai seasonnya baru November baru bisa main dia. Gue cuma Bruno Fernandes gue kepo dia beneran bisa gak sih? Kalau nggak lama-lama udah deh silakan ke atas Sarai gitu. Janganlah. Bukan gue capek Le kalau emang ternyata karena beda banget. Gue cinta banget sama dia main. Cuman preseason kelihatan ada Bruno nggak ada Bruno tuh sangat kelihatan. Lama-lama dan kelihatan kok nggak banyak yang mau dia. Yang mau dia kenapa cuma ke atas Sarai? Ini bold tuh. Iya, Loh, makanya. tapi emang Lo setuju bener nggak? nggak, walaupun dia my captain ya my captain PFA. better than Angri better than De Bruyne menurut gue. Dia kelewatan. Nggak kelihatan menurut gue Ini dalam beberapa the best konteks attacking sebenarnya. midfielder 20 tahun terakhir gue ngerasa itu kalau udah mulai kelewatan tuh. Maksudnya cuman kalau emang the dynasty start after you kita nggak ngelupain apa yang dia udah lakuin. Oke. Paham gue maksudnya. Cuman kalau emang ternyata kita bisa lebih progres dengan nggak ada lo, kenapa enggak? Kayak gitu. Lu setuju? Enggak lagi, Le. Enggak lagi, Rem. Sorry banget nih, Rem. Pulang, Ya gue pulang. cinta sama Bruno, tapi gue ngerti juga perspektif dari lu sebenarnya. Cuma ya gue nggak setuju sih. Tapi gue masih kapten Bruno loh besok. Iya, itu harus. Cuma maksud gue MU tuh emang harus operasi jantung kan katanya. Yes. The problem is not Bruno, the problem is not the player menurut gue, tapi mentality secara keseluruhan yang menurut gue keep changing pelatih. Itu kan keep changing hal lain juga kan. Ya, Environment, kayak contoh kayak Dorgu itu kan sebenarnya pemain warisannya Morim. Betul. Iya. Cocoknya left wing back. Nah, ketika dia bermain dipaksakan sebagai left wing, ya ada bagus ada enggaknya juga Iya, gitu kan. Jadi menurut gue karena terus-terusan berubahnya itu sih. Oke, terakhir pertanyaan dari gue ya. Sebelum kita ke Players to Watch kan lu udah jawab ya. Lu ngerasa mau musim ini masih transisional apa enggak? Enggak harusnya. Enggak. The season we challenge for the everything. Oke. Harusnya sih ini season yang kita aiming untuk trofi sih. Yes. Oke. Mau domestic cup pun gue nggak apa-apa. Betul. Itu still trofi. Iya. Dan kita dari yang nggak ada trofi dari peringkat 15 pada akhirnya dapat FA atau itu kan sesuatu proses Oke. juga. Betul. FA gue nggak muluk-muluk, gue cuma mau FA, Carabao, Ya. Champions League, Oh sama banyak. Premier League. Yes. Quadruple. Oke, langsung aja Player to Watch Bruno Fernandes, Rika siapa? Amat. Semoga Amat Diallo. udah main. bisa main. Oh, Udah sih. Oke. Semoga amat Itu sembuh. difference maker sih dia. Gila, Iya. pengen Gue Enciso karena di Paraguay itu kemarin bagus Enciso gila banget sih. Gue Enciso Nah gue juga. pengen lihat impactnya ke Itu kecepatan di flipnya tuh. Itu market opportunity juga tuh Chelsea yang jual kan? Iya. midfieldnya kuat loh Enciso. Iya. Ada Lukicnya Fulham. Iya. Bagus deh. Gue Bagus. pengen liat Enciso juga sih. Enciso. Kalau transisi ngeri ya. Iya. Kemarin karena dia Iya. tuh Iya. Ini prediksi? 2-1 Ipswich. Enggak lah. Gue 2-0 United. 2-0 United. 2-1 MU. Nah, Gue mohon maaf sama penggemar Ipswich di luar sana. Wes. nah dia mau bikin Yes, khotbah dulu nih. cuman the league this season start now. Yes, kita kalah 1 itu gue telah ternyata kita ngepur dan kita mau aiming suatu hal baru. 37 game win streak. Wow. Oke. Kita nggak mau 38. Respect for Arsenal. Oke. Kita Ada juga nggak 38? ada enggak, Oh, unbeaten-nya. unbeaten-nya. Kita Unbeaten-nya. respect untuk Arsenal. Hmm. Kita ngincer 37 game.
Kita 49 bos, bukan 38. Us. Ini buat Anda. Ya. Saya ngerasa prediksi gue simpel. Kita pasti kebobolan. Gue enggak, gue malah clean sheet. Kita pasti kebobolan. Gue clean sheet. Cuman 4-1 4-1. minimal. Minimal. Akan selisih 3. Hmm. Menurut gue akan dibungkus, selipet lagi. Menurut gue staples 3 di karetin. Abis itu sholatin, kasih tahu ini pedes apa enggak, gitu. Kita kasih ke orangnya, kerupuknya ketinggalan, Kirim kita kemana? ambilin championship. Oh. Ipswich Anda datang, Anda mending Ed Sheeran, Anda fokus tour. Oke. Kenapa tiba-tiba Anda Ed fokus Sheeran? tour. Oh, oke. iya. Fokus tour saja. Di sini bakal Anda akan menyanyikan lagu When Your Leg Don't Work Like They Used To Before di habis game ini gue merasa. Oke. Oke. Langsung kita ke topik terakhir sebelum kita tutup. Ini drawing Champions League udah keluar. Ada United juga di Yes. sana. Coba bisa dibacain sama Basya mungkin. Baterai gue 1%. Ini terlalu banyak sih Le kalau dibacain Tim-tim drawing. gedenya aja nih. Tim-tim Atau gedenya. grup-grup yang menarik nih. Grup-grup yang menarik ya. Kalau kita lihat ada MU ini dia ketemu Tapi gue liat yang paling berat lumayan ya. paling berat tim gue sebenarnya. Masa? Secara koefisien tim paling kita ini Arsenal ketemu Madrid, ketemu Bayern away, Oke. ketemu Oke. Napoli away. Oke. Ya Napoli enggak lah. Napoli away Allegri. Napoli sama Chelsea lah. senior aja kalah. Enggak, maksudnya secara koefisien klub paling tinggi itu Arsenal lawannya. Terus ketemu Lille, ketemu Real Betis away yang kemarin kita kalah di preseason. Paling gampang kita Slavia Praha away, tricky lah away ke sana. Kalau jadi Paling berat-beratin tau gak? Malu ya, Ini lebay fakta. banget ya. Loh, ada kontennya, ada yang ngebuat secara koefisien paling susah lawannya Arsenal. Gak, konteks aja, gak usah koefisien. Konteks aja. Ya, Menurut lo konteks susah. Secara klub ya. Karena tim gua jago dan mau juara Champions League, jadinya so-so. Cuma secara koefisien paling susah Arsenal, paling gampang dia ketemu Sabah dari Azerbaijan. Kita Gue lihat ketemu United juga. paling susah, Iya. coba United. United susah ketemu banget. United ketemu Coba. Munchen. Betul. Yang kita terakhir ketemu kalah terus. Atletico Madrid yang kita terakhir ketemu kita kalah. RB Leipzig. Kita kalah Oh, juga. enggak, Kita menang. masih susah Arsenal. Dia Madrid Munchen 2 Giants. Sabar, belum Langsung player sama Belum gua. selesai. Oke. Iya, Leipzig kita menang ya terakhir, gue lupa deh. Kalah tau gue. Gue gak ingat jujur. Villarreal. Iya Villarreal. Ini Dia selalu kesulitan lawan Villarreal. 2021 ini Betul. berasa loh. Gue hampir pindah klub 2021 loh. Parah loh. Abis itu final, gue sakit hatinya mentok soal itu. Terus Gue inget gue unfollow MU at the time. parah kan? Sumpah gue Itu unfollow. sakit hatinya mentok. Dan Gua yang diem dulu. gagal De Gea gitu tuh lebih gitu. Unai deh. Unai bener. Itu yang Moreno yang gitu. Terus apalagi sih? Tadi kita udah sebutin apa aja sih? Leipzig, Leipzig, yang gede-gede, Bayern, Munchen, Munchen, sama Atletico. Atletico, Sporting. Sporting kita ketemu juga. Sporting susah lah. Sporting, Oke. Luis Suarez, Oke. Terus- Masih Araujo. Como kita Lagi ketemu bagus-bagusnya Iya, sama iya. Fabregas. Komonya Fabregas, AS Roma sama AS Gasperini. Roma, gila 2 tahun. Gasperini, Gokil sih susahnya. dan kita ketemu Sabah. Sabah juga. Iya. Gue yakin Sabah akan kalah semua game kecuali lawan MU. Lo percaya? Chelsea Champions League tahun lalu itu salah satu ada tim Azerbaijan juga. Namanya apa ya tahun lalu? Ini astagfirullahaladzim. PAOK. Bukan PAOK, bukan. Karabak. Karabak. Demi Allah, away-nya Iya, susah iya. parah. Nah, kita home. Allah. Kita untungnya. Kita away itu lawan Atletico, Sporting, lawan Atletico. Como, Nah, sama Villarreal. away lawan Como cuma gue sangat excited sih Iya, karena Oh, bagus. good for Como tuh. Iya. Secara komersial. makanya Iya. Paling gampang Liverpool ya. Demi apa? demi Allah Liverpool gampang banget. Inter, ATM, Porto, Villarreal, Racing the Club, Anjir iya gampang Lens. sih. Terus ada Fenerbahce sama satu lagi. Fenerbahce sih. Ya, Fenerbahce hati-hati loh. Greenwood, siapa lagi sih gue lupa. Dia tuh belanja gila-gilaan juga Fenerbahce. Fenerbahce gila sih. tapi maksudnya Semua Turki gila. City, Ya, mereka City fansnya juga gitu. susah City. City ketemu PSG sama Barca. Anjir. Mantap. Maresca ngalahin dua-duanya ya di Chelsea ya. Iya ya? Iya. Iya. Iya ya. PSG dikalahin Oh, iya, 3-0, Barcelona dikalahin 3-0. Cuma kan pas Edan. Kita lihat dengan City ya. PSG kan pre-season. Enggak udah enggak bukan ke situnya. Kita lihat dengan City bisa Oke nggak? oke oke. Iya kan? Iya. Iya. Apakah terulang gitu? Ah, ah.
Dia ketemu Napoli, Sporting, Porto, Leipzig, AEK Atenas. Tapi Arsenal berat sih, karena ada Arsenal- Madrid sama Munchen nih. Dan di Madrid dua itu game pertama awal. kan? Pertama Munchen away. Oh Munchen. Tapi gue Habis bayangin itu tuh Madrid Arsenal home. ketemu Barca, belum pernah ketemu udah lama banget kan? Iya. Iya. Cuma ini menarik lah ya, Mourinho back to Emirates. Oh iya. Dan Madrid belum pernah melawan Arsenal. Apakah ini menjadi keran Emang pembuka belum dia? Madrid belum pernah. Lu boleh punya 5, kan ada jokesnya Le. Lu boleh punya 15 UCL, tapi lu nggak bisa ngalahin 0 UCL. Dan belum pernah. Sama sekali. Sepanjang emang, sejarah. Tapi emang Seumur ketemunya cuma dikit. Ketemu 2006. Bukan kemarin baru ketemu ya? Iya, ketemu baru 4 kali. 2006 Hmm. home away Hmm. yang kita menang di Madrid 1-0, di Emirates 0-0. Terus kemarin yang Declan Rice free kick yang Yang kita menang kemarin, 5-1 Oh, iya. agregat. Ketemu siapa? Hmm? Ketemu siapa? Oh drawing ntar malam ya? Iya. Europa League. Ada emang. Oh gua gak ada gila. Kan nggak Apa ada. conference? Libur bro. Drawing Conference? Carabao, Iya. Carabao. Apa? Drawing Carabao. Oh iya. Sama sekali nggak ada benar. Eropa ya? Nggak ada. Gak ada. MUFA ketemu Carabao ketemu. Brighton langsung. Gak sih ketemu Leeds juga. Susah. Wait. Leeds susah sih. Gak tahu. Home. Kalau gak salah home. Anjing banget. Ketemu Ya, Leeds gitu lah. susah banget. Jadi itu aja. Oke. Luar That's it. biasa. Oke. Thank you Lika. Thank you For banget coming. guys. Makasih. Terima kasih. Kalian follow Instagram dan namanya apa Lik? Instagram? Dialika Wininda. Cari aja Ntar Dialika ditulis Wininda ya. atau Ntar ditulis di bawahnya ya. Iya. Itu. Tuh, Pokoknya kalau Instagram misalnya dan- karena gue- Lika itu deep dive banget ke United sampai akademi dikorek-korek sama Lika semuanya. Betul. Gua kalau misalnya mentok MU gue ngeliatnya Lika. Oh begini. Oh, ternyata gitu, maksudnya Rim. MU iya. Midfieldnya ternyata begini Oh gitu. gitu. Iya. Jadi source of ini dulu sebenarnya Lika ya. Iya, Lika, akademi Lika semua. Lika dong. Karim. Nanti Thank gue you, Lika. traktir ya. Bungkus dijepret, dikaretin, Yes. Tulis. Yes. kirim ke Karim. Yes. Thank you, Lik. Thank you Rim. banget, guys. Basya, Terima kasih. guys, thank you. Jangan lupa subscribe, kasih hype-nya buat Grombol. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Gua Lalatas. Karim Nasar. Basya back to back Champions Premier League. Champions Wede, League. amin. Dialika Wininda. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Let's Let's go. go. Thank you. Let's go.